Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Wang Lin. Saat Wang Lin menarik napas, bintang ungu itu bergetar dan disiarkan ke irama. Saat hendak dimakan oleh Wang Lin, ular Mongazar mengeluarkan suara gemuruh. Kemudian aura dewa kuno yang sangat kuat meledak dari ular Mongazar. Pada saat yang sama, Yi Muzi dan Wudo Chan mengungkapkan hal aneh di mata mereka, dan keduanya menyerang bintang ungu itu. Namun, mereka berdua telah menggunakan banyak energi asal dalam pertempuran terakhir, sehingga tingkat budidaya mereka turun langsung ke Nirvana Skrier. Keduanya dengan cepat menyerang bintang ungu itu dari dua sudut berbeda. Ada sedikit kebingungan di mata Wang Lin. Saat keduanya mendekat, suara letupan keluar dari tubuhnya dan dia membesar 1 kali lipat dan langsung menelan bintang itu. Saat dia membesarkan bintang itu, Wang Lin merasakan kekuatan yang tak terbayangkan meledak dari tubuhnya. Setelah kekuatan di tubuhnya meledak, dia mundur seperti orang gila. Sebuah aura bergerak di dalam dan di luar tubuhnya, dan dia dipenuhi dengan perasaan yang kuat. Dia merasa segalanya di hadapannya akan hancur jika dia melayangkan pukulan. Dia tertawa, dan tubuhnya tiba-tiba mengalami perubahan saat dia mundur. Suara letupan keluar dari tubuhnya dan dia tiba-tiba menjadi raksasa setinggi ratusan kaki. Aura yang sangat kuat tiba-tiba mengisi kekosongan. Bintang dewa kuno yang tersembunyi di antara alis Wang Lin memadat dan 3,5 bintang sebelumnya segera menjadi bintang 4. Ini adalah 4 bintang nyata. Dewa kuno bintang 4 dari garis keturunan bangsawan dengan warisan dari Tusi. Ini berbeda dari dewa kuno bintang 4 biasa. Suara letupan di dalam tubuh Wang Lin menjadi lebih intens dan dia langsung tumbuh hingga tingginya sekitar 1000 kaki. Aura yang kuat menyebar dengan gila-gilaan. Murid Yi Muzi dan Wudo Chan menyusut saat mereka menatap Wang Lin. Wang Lin menggenggam tangannya dan tertawa. Perasaan mengendalikan dunia membuatnya percaya diri. Pada saat ini, dia tiba-tiba berbalik dan tubuh raksasanya bergerak melewati Yi Muzi dan Wudo Chan. Dia menyerang langsung ke arah naga emas yang menatap semua ini dengan tercengang. Naga emas telah ditusuk berkali-kali dan menggunakan banyak mantra. Selain itu, sejumlah besar energi telah disegel, sehingga jumlah kekuatan yang bisa dia tampilkan telah turun langsung ke Nirvana Skrier tahap awal. Melihat tubuh Wang Lin setinggi 1000 kaki mendatanginya, naga emas dengan cepat menyusut kembali menjadi manusia naga yang diselimuti. Dia kemudian mundur sementara tangannya membentuk segel, menyebabkan 5 jimat di sekitar tubuhnya berputar dengan cepat, dan dia berteriak, "Api racun." Setelah dia berbicara, salah satu jimat di atas kepalanya mulai terbakar. Api hijau berisi racun yang kuat ditembakkan ke arah Wang Lin. Ekspresi Wang Lin berbeda. Saat ini dia bukan lagi seorang yang berkuasa melainkan dewa kuno yang telah memperoleh warisan kekuasaan dan warisan pengetahuan. Dewa kuno kerajaan bintang 4. Meskipun kekuatan avatar Wang Lin tersegel sepenuhnya dan dia hanya bisa menggunakan kekuatan tubuh dewa kunonya, dewa kuno bintang 4 cukup kuat untuk membunuh naga emas ini. Api racun mengandung racun yang mematikan bagi para penggarap tetapi tidak berarti bagi dewa kuno. Ketika Wang Lin mendekat, tinju raksasanya hancur. Pembawaan, penyampaian sonik yang terjadi dan pukulan tersebut menciptakan hembusan angin. Saat api hijau tiba, api itu padam. Asap hijau dalam jumlah besar muncul dan didorong kembali ke arah pria puncak naga itu. Ekspresi pria parubaya naga itu berubah drastis, dan tangannya membentuk segel dan dia berteriak, "Tribute Water." Logam hancur, kayu hukuman, bumi yang terkubur. Saat dia meraung, 5 jimat di atas semuanya bersinar dan bergerak tanpa angin. Lalu laut biru tiba-tiba muncul dan menghantam Wang Lin. Laut ini adalah air tribute, dan membawa kekuatan pasukan, datang dengan suara gemuruh. Namun, itu tidak mampu menghentikan pukulan dewa kuno bintang 4 Wang Lin. Begitu laut tiba-tiba, ia runtuh menjadi tetesan air yang tak terhitung banyaknya dan terdorong mundur. Laut ini memang memiliki kekuatan tentara, namun pukulan Wang Lin beberapa kali lebih kuat, jadi sekarang kekuatan lautnya tidak runtuh. Saat air tribute hancur, ada kilatan emas saat pedang yang dibentuk oleh sisik naga melesat ke arah Wang Lin, NOVE 1B. Saya N. Tinjunya mendarat, dan dengan keras,
pedang skala naga itu bergetar. Ujungnya mulai retak, seolah ada kekuatan yang mengupas seluruh sisik naga. Setelah skala pedang naga, batang kayu hitam segera menyusul setelahnya. Batang kayu besar ini mengeluarkan aroma darah dan memiliki banyak jiwa surga di dalamnya. Saat tangisan sedih bergema, riak yang tak terhitung banyaknya menyerang Wang Lin. Setelah Punishment Wood, sejumlah besar tanah hitam membentuk badai hitam yang menyerang Wang Lin. Ekspresi Wang Lin masih acuh tak acuh, dan tangannya mendarat di kayu hukuman. Batang kayu itu terbelah menjadi dua dan tidak mampu menghentikan langkahnya sedikit pun. Badai hitam yang terbentuk dari tanah hitam tiba-tiba runtuh saat batang kayu terbelah menjadi dua. Tidak ada yang bisa menghentikan pukulan dari tubuh Dewa Kuno Kerajaan Bintang 4 Wang Lin. Setelah menghancurkan kelima elemen, pukulan ini mendarat langsung pada pria naga. Terjadi ledakan yang menggemparkan saat pria mencengkeram naga itu batuk darah dan terlempar ke belakang. Semua ini terjadi dalam waktu singkat. Dari pandangan Yi Muzi dan teman-temannya, tubuh raksasa Wang Lin telah mengambil langkah, melayangkan pukulan, dan pria mencengkeram naga yang terlempar ke belakang. Suara letupan datang dari dalam diri pria yang diselimuti naga dan sejumlah besar darah menyembur keluar dari tubuhnya. Jika mereka berada di luar dan budidayanya tidak disegel, akan sangat sulit bagi Wang Lin untuk menyakitinya. Namun di sini, Wang Lin memiliki semua kelebihannya. Pria membentangkan naga ini sebagian besar budidayanya tersegel, jadi dia harus mundur. Mata Wang Lin acuh tak acuh saat dia bergerak maju dan menendang dengan kaki tempatnya. Wajah pria itu menggambarkan naga itu pucat pasi. Keengganan memenuhi matanya saat tangannya membentuk segel dan dia berteriak, kekuatan 5 elemen. Setelah dia berbicara, 5 jimat di atas kepalanya berputar dengan cepat dan aura 5 elemen muncul dan membentuk mahkota ilusi. Kemudian 5 kekuatan elemen ditembakkan ke arah Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar dan tangannya terulur. Meski tubuhnya telah membesar, tas pegangannya masih menyertainya. Meski sangat kecil dibandingkan tubuhnya, dia masih bisa membukanya. Setelah dia meraihnya, sebuah mahkota muncul di tangan Wang Lin. Saat mahkota muncul, ekspresi pria naga itu berubah drastis. Ketidakpercayaan memenuhi matanya saat dia berseru, mahkota 5 elemen milik Santo Naga. Bagaimana mungkin kamu bisa mendapatkannya? Ia bahkan memiliki jiwa. Pria yang menggambarkan naga itu menjadi bingung ketika dia menyerah pada mantranya dan mundur. Di saat yang sama, dia mengeluarkan token kayu dan langsung menghancurkannya. Token kayu itu berubah menjadi asap dan sepertinya membuka jalan di kelemahan ini. Dia akan memasuki lorong itu. Saat dia hendak melarikan diri, mahkota di tangan Wang Lin terbang keluar. Saat diputar, ia memancarkan cahaya 5 warna. Kemudian, sekuntum mawar muncul, dan ketika mekar, muncullah bayangan seorang wanita. Wanita itu dipenuhi dengan arogansi dan sangat cantik. Setelah dia muncul, dia mengarahkan tangannya yang seperti batu giok ke pria berkilau naga. Dengan ujung runcing ini, pria itu mencengkeram naga itu mengeluarkan raungan yang tersedak dan tidak bisa lagi melarikan diri. Seolah-olah dia sedang ditarik, dan dia berubah menjadi seberkas cahaya dan diserap oleh mahkota. Wanita cantik itu berbalik dan dengan hati-hati memandang Wang Lin. Dia membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuara yang keluar, dan dia akhirnya menghilang. Adegan ini tidak hanya mengejutkan Yi Muzi dan teman-temannya, bahkan mengejutkan Wang Lin. Dia segera mengambil mahkotanya dan dengan tatapan dingin Yi Muzi dan Wudo Chan. Kedua orang ini sekarang tidak menjadi ancaman bagi Wang Lin. Budidaya mereka telah disegel secara serius dan akan terus disegel. Kemudian pemandangan Wang Lin beralih ke ular Mongazer yang mengeluarkan aura Dewa Kuno. Lalu dia membuka mulutnya dan mengaum. Raungan dari tubuhnya yang mencapai 1000 kaki tidak lebih lemah dari suara ular Mongazer karena itu adalah suara Dewa Kuno. Ketika dia mengeluarkan suara gemuruh, itu sangat mengejutkan, bahkan sepertinya ini sepertinya tidak mampu menghentikan auman Dewa Kuno. Gemuruh guncangan yang tak berujung terbentuk dan ledakan sonik yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Hanya ada satu makna yang terkandung dalam auman dalam bahasa para dewa kuno ini, dan itu adalah tantangan. Setiap anak dewa kuno harus menantang dewa kuno lainnya sebagai jalan menuju kedewasaan. Wang Lin, yang memegang warisan pengetahuan Tusi, mengetahui hal ini dengan sangat baik. Untuk klan dewa kuno, untuk beralih dari 3 bintang ke 4 bintang,
Seseorang memerlukan aura dewa kuno dewasa, jika tidak, mustahil untuk maju. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diubah. Begitu dewa kuno memperoleh 4 bintang, mereka akan memiliki kualifikasi untuk menjadi dewasa. Dan inilah kualifikasi untuk menantang. Raungannya adalah untuk memberitahu dewa kuno di dalam ular Mongazer bahwa dia ingin menantangnya. Saat auman Wang Lin keluar, auman keluar dari dalam ular Mongazer. Ular Mongazer membuka mulutnya dan tentakel yang tak terhitung jumlahnya keluar. Ada seseorang yang terjerat dalam tentakel. Orang ini berukuran sama dengan prinsip normal, tetapi dengan 5 bintang kabur berputar di dahi. Dia terjerat oleh tentakel saat dia menatap Wang Lin. Anggota klan saya menerima tantangan Anda untuk perjalanan Anda menuju kedewasaan. Saat Dewa Kuno Bintang 5 berbicara, tentakel di sekitarnya mengendur satu demi satu. Dia kemudian bergerak maju dan berjalan 3 langkah. Setelah langkah pertama, tubuhnya tumbuh hingga setinggi 300 kaki, dan aura yang melonjak kuat. Kemudian, setelah langkah kedua, dia langsung menjadi raksasa setinggi 1000 kaki, dan aura kuno mengelilingi area tersebut. Saat dia mengambil langkah ketiga, tingginya menjadi 3000 kaki dan seperti dewa. Yi Muzi kaget saat melihat semua ini. Dia tidak akan pernah mengira bahwa sumu ini menyembunyikan rahasia yang begitu mengejutkan. Orang ini sebenarnya adalah dewa kuno. Ketika dia dikirim ke sini oleh kepala tetua keluarga, dia mendapatkan rincian tentang ular Mongazer dan mempersiapkan dirinya secara menyeluruh. Meski kaget, dia tidak sedih. Setelah menyaksikan dewa kuno bintang 5 keluar dari mulut ular Mongazer, dia tidak ragu untuk masuk ke dalam. Dia langsung menyerang mulut ular Mongazer. Meskipun budidayanya turun drastis, kecepatannya tidak lambat sama sekali. Dalam sekejap, dia menghilang ke dalam mulut ular Mongazer. Ekspresi Wu Dochan agak rumit. Dia telah memeriksa beberapa catatan di aliansi dan secara tidak sengaja menemukan identitas ular Mongazer. Jadi dia tahu ada sesuatu di dalam ular Mongazer yang disebut bunga bulan. Catatan mengatakan bahwa bunga bulan ular Mongazer dapat digunakan untuk menyampaikan harta karun Sudo Nirvana Void. Jika saya bisa mencapai dan menyempurnakan harta karun Sudo Nirvana Void, maka saya bisa menggantikan yang terhormat Suan Bao di kelompok yang lebih tua. Dia mengatupkan giginya dan mengejar Yi Muzi. Saat ular Mongazer menutup mulutnya, dia masuk. Hanya King Sui yang tidak masuk ke mulut ular Mongazer. Dia mengerutkan kening saat dia diam-diam memperhatikan Wang Lin dan Dewa Kuno Bintang 5 yang besar. Klan anggota, namaku Lou Chen. Mata Dewa Kuno Bintang 5 dipenuhi aura kuno saat dia melangkah maju. Dia tidak menggenggam tangan tetapi memukul dengan telapak tangan. Terdengar suara yang menggetarkan hati dan cetakan tangan raksasa terbentuk dari tangan Lou Chen dan ditembakkan langsung ke arah Wang Lin. Mata Wang Lin bertanya, jejak tangan ini mirip dengan yang ada di alam surgawi, namun juga sangat berbeda. Itu melesat langsung ke arah Wang Lin, dan tangan Lou Chen mengikuti langsung setelah sidik jari. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. 4 bintang di kepalanya berputar, tangan berpikir mengarah ke atas, dan bahasa dewa kuno yang keluar dari mulut. Karena dia sekarang adalah dewa kuno bintang 4, dia bisa menggunakan beberapa mantra dewa kuno. Wang Lin telah menunggu lama sekali untuk hari ini. Dalam sekejap, bayangan raksasa muncul di hadapannya. Senjata dewa kuno. Saat Wang Lin meraung, semburan petir ungu keluar dari pusaran dan kemudian tombak panjang terbang keluar. Tombak ini ilusi, dan sepertinya dibentuk oleh petir ungu. Wang Lin meraih tombak dan menyapu ke depan. Itu menyebutkan dengan sidik jari yang masuk. Gemuruh keras dipicu ketika mereka memanggil, dan sidik jari terpotong menjadi 2. Namun tombak Wang Lin langsung direbut oleh Lou Chen. Dengan remasan, guntur keluar dari tombak dan kemudian tombak itu roboh. Wang Lin mengambil langkah keluar. Meski tubuhnya lebih lemah dibandingkan Lou Chen, dia tetap mengeluarkan aura yang dahsyat. Tangannya terkejut dan dia melemparkannya. Lou Chen memandang Wang Lin dengan cara yang rumit. Dia terpaksa mengonsumsi bintang untuk menyempurnakan Ji Xiantian menjadi boneka. Meskipun dia telah meninggalkan tubuh Mongazer Serpent, ada kesulitan yang tak terkatakan. Bahkan sekarang, dia tidak tahu apakah dia adalah ular Mongazer atau dewa kuno. Dia sudah terlalu lama berasimilasi dengan ular Mongazer ini. Pikirannya diserang oleh ular Mongazer. Dalam penampilannya, dia tidak layak disebut sebagai dewa kuno, dia hanyalah boneka dari ular Mongazer.
Dia selalu bergumul antara apakah dia harus memberikan warisan kepada Wang Lin atau menyalahkan Wang Lin. Saat dia berjuang ketika dia secara sukarela memberikan bintang kepada Ji Xiantian, mungkin di dalam hatinya dia bermaksud memberikan bintang itu kepada Wang Lin. Pada saat ini, dia menarik napas dalam-dalam, tangannya mengepal, dan dia melayangkan pukulan. Terjadi ledakan, dan Wang Lin merasakan firasat mati rasa dan dia terpaksa mundur. Lou Chen juga terpaksa mundur beberapa langkah, dan bintang di antara penanda menjadi semakin kabur. Alasan Wang Lin menantang Lou Chen adalah karena dia tahu bahwa meskipun Luo Chen bukan anak dewa kuno, dia sangat lemah saat ini. Bintang-bintang di antara alis Lou Chen yang buram membuktikan maksudnya. Berbeda dengan Wang Lin yang hanya memiliki 4 bintang, bintangnya padat dan bersinar terang. Lebih penting lagi, Wang Lin adalah keturunan bangsawan. Bahkan jika dewa kuno biasa telah meningkatkan bintang Lou Chen dan tingkat budidaya mereka menjadi lebih tinggi dari Wang Lin, mereka tetap tidak bisa menandingi mantra klan kerajaan. Klan, kerajaan para dewa kuno adalah raja sejati. Mereka tidak hanya bisa menggunakan mantra klan kerajaan, mereka juga memiliki senjata klan kerajaan. Saat dia mundur, Wang Lin mengambil langkah maju dan menyerang Lou Chen. Keduanya terus saling bertukar tinju. Riak bergema dan suara gemuruh keras menyebar ke seluruh penjuru. Pada awal pertempuran, Wang Lin berada pada posisi yang tidak menguntungkan, namun semakin dia bertarung, dia menjadi semakin ganas. Wang Lin secara bertahap menjadi akrab dengan kekuatan Dewa Kuno Bintang 4 saat dia bertarung. Seringkali, badai dahsyat terjadi dengan setiap pukulan. Pukulannya juga mengandung mantra para Dewa Kuno, jadi pertarungannya dengan Lou Chen menjadi lebih intens. Dengan keras, keduanya berpisah. Saat Wang Lin mundur, dia mengangkat tangannya yang besar dan matanya bersinar. Dia mulai melantunkan mantra dalam bahasa para dewa kuno dan kemudian bayangan dewa kuno yang menjulang tinggi muncul di hadapannya. Ia segera mengeluarkan suara gemuruh ke arah Lou Chen. Tatapan kompleks di wajah Lou Chen menjadi lebih intens, dan dia juga mengangkat tangan. Bayangan dewa kuno muncul di belak lebih dari 100.000 kaki. Seolah-olah raksasa asli baru saja muncul entah dari mana. Namun, tubuh raksasa ini sangat membengkak, itu lebih mirip ular mongazer daripada dewa kuno. Yang lebih menakutkan lagi adalah adanya baju besi di sekitar raksasa ini, dan auranya yang mengesankan saja sudah cukup untuk membuat pembudidaya biasa kehilangan akal. Saat raksasa lapis baja itu meraung, Wang Lin dan Lou Chen saling mendekat sekali lagi, menyebabkan ledakan menggema sekali lagi. Kali ini bukan hanya mereka berdua yang bertarung, bahkan para raksasa di belakang mereka pun mulai bertarung. Saat Wang Lin tertawa, tangan kirinya mengulurkan tangan dan mengingat kembali senjata yang dia lihat digunakan Tuo Shen di tubuh Dewa Kuno. Harta karun hidup Dewa Kuno Tusi, tombak pembunuh dewa. Saat dia berpikir tentang tombak, bahasa para dewa kuno keluar dari mulut. Meskipun dia tidak bisa memanggil tubuh sebenarnya dari harta karun Tusi dengan kekuatan bintang 4 miliknya, dia bisa mengeluarkan ilusi. Saat Wang Lin mengulurkan tangannya, kabut merah dalam jumlah besar muncul entah dari mana. Kabut merah ini bergejolak dan berkumpul di tangan Wang Lin. Lalu tombak sepanjang 1000 kaki tiba-tiba muncul. Tombak ini memiliki panjang 1000 kaki dan lebar 10 kaki dan bersinar merah. Itu adalah tombak pembunuh dewa yang sangat terkenal dari klan dewa kuno. Bahkan sekelilingnya pun mulai berputar, dan saat tombak itu menyapu dengan lembut, sebuah benda seperti jaring muncul. Benda seperti jaring di dalam kebocoran dibentuk oleh formasi kuat yang memutus energi asal. Biasanya, mustahil untuk muncul, tapi di bawah ayunan tombak pembunuh dewa, ia terpaksa menunjukkan bentuk aslinya. Tombak pembunuh dewa adalah sesuatu yang hanya bisa digunakan oleh klan kerajaan. Ketika dewa kuno klan kerajaan mencapai usia dewasa, mereka akan memilih senjata. Senjata-senjata ini diturunkan dari generasi sebelumnya, tapi hanya klan kerajaan yang bisa menggunakannya. Ketika Lou Chen melihat tombak pembunuh dewa, memunculkan kompleks di matanya menjadi lebih kuat. Dia tahu bahwa warisan dewa kuno Wang Lin sangat mulia. Dia berspekulasi bahwa orang ini adalah seorang junior yang telah menerima warisan kerajaan dan keberadaannya sendiri sebagai dewa kuno. Namun, setelah dia benar-benar melihat tombak pembunuh dewa, dia tidak hanya bisa memastikan spekulasinya, dia juga tahu dari mana asal warisan Wang Lin. Tusi, aku bahkan tidak mengira dia telah mati.
Lou Chen menghela nafas. Emosi kompleks di matanya menghilang, dan digantikan dengan lembut. Pewaris Tusi, biarkan aku melihat seberapa besar kekuatan ilusi tombak pembunuh dewa yang bisa kamu gunakan. Seolah-olah simpul di hati Lou Chen telah terlepas. Sambil tertawa, penanda tanganan tangan terulur dan tulang di lengan penanda tanganan mulai bergerak. Paku tulang tiba-tiba keluar dari kulitnya, dan dalam sekejap, lengan kanan Lou Chen dipenuhi paku tulang. Bentuknya memanjang seperti orang gila, dan dalam sekejap mata, panjangnya 1000 kaki. Mereka membentuk senjata yang sangat aneh namun ganas. Wang Lin mencengkeram tombak pembunuh dewa yang ilusi dan niat bertarung memenuhi tubuhnya. Saat dia memegang tombak, perasaan bahwa dia adalah Tusi muncul sekali lagi. Saat ini Lou Chen adalah satu-satunya orang dalam visinya. Saya Dewa Kuno Wang Lin. Wang Lin melangkah keluar dan tombak pembunuh dewa bergerak maju. Dia mendengar suara letupan dan kemudian jaring besar muncul di hadapannya. Jaring ini adalah ilusi dan menutupi seluruh tirai. Lou Chen tertawa dan juga mendekat. Alat penyengat yang dibentuk oleh lengan penanda tanganan terayun ke depan dan langsung menandingi tombak pembunuh dewa milik Wang Lin. Terjadi ledakan saat keduanya bergetar. Kemudian suara letupan menggema saat keduanya terus bertarung. Pertarungan sengit mereka menyebabkan munculnya objek seperti jaring. Niat bertarung memenuhi mata Wang Lin, dan selama pertempuran, dia melemparkan tombak pembunuh dewa. Kemudian kedua tangan bertemu di hadapannya dengan ibu jari dan telunjuk bertaut membentuk berlian. Dia berteriak, segel pembunuh dewa. Segel pembunuh dewa ini adalah salah satu mantra para dewa kuno, dan itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh keturunan-keturunan bangsawan. Tombak pembunuh dewa terbang seperti kilat menuju Lou Chen. Pada saat yang sama, segel pembunuh dewa melesat dalam bentuk berlian dan melesat ke depan. Lou Chen tertawa dan berteriak, bagus. Dia membayangkan tangan dan mengotak-atik tombak pembunuh dewa, menciptakan gelombang kejut yang menakjubkan. Kemudian segel pembunuh dewa tiba dan badai yang tak terbayangkan terjadi di dalam mimpi. Badai ini menyapu tempat ini dan sejumlah jaring besar menampakkan dirinya. Saat jaring menyala, dua cahaya hantu tiba-tiba muncul di bawah. Cahaya hantu itu menampilkan dingin dan kejam. Seolah-olah dia sedang melihat melalui jaring dari luar. Ular Mongazar, Dewa Kuno. Saat cahaya dingin dan hantu muncul, ekspresi tenang King Sui berubah drastis. Dia menatap ke tempat cahaya hantu muncul dan matanya bersinar. Namun, cahaya hantu itu langsung menghilang seolah tidak pernah ada. Entah itu kemunculan atau hilangnya cahaya hantu, King Sui sebenarnya tidak melihat apapun. Namun, pada saat itu juga, ada perasaan ketakutan yang membuat seluruh rambut di tubuhnya berdiri. Dia belum pernah merasakan perasaan ini, bahkan ketika dia bertemu gurunya, Bai Fan. Namun, secara tidak sadar, dia merasa seolah-olah dia pernah merasakan hal ini sebelumnya. Perasaan kontradiktif ini membuat King Sui tidak dapat menemukan kenyamanan. Ekspresinya suram dan ada sedikit rasa dingin di matanya. Dia tetap waspada dan menatap ke depan sambil mencari ingatannya untuk mencari jawaban atas perasaan kontradiktif ini. Saat Lou Chen tertawa, dia tiba-tiba mundur dari segel pembunuh dewa. Sejumlah besar paku tulang di lengannya telah roboh, tapi dia bersemangat. Dia memandang Wang Lin dengan kagum. Setelah pemboman, Wang Lin juga mundur. Tombak pembunuh dewa di tangan hampir transparan sekarang. Meski dia terlihat normal, dia sangat terkejut. Sebelumnya, Wang Lin dengan jelas merasakan surga yang menentang manik yang telah menyatu dengan jiwa asalnya dan tidak aktif untuk waktu yang lama tiba-tiba bergetar pada saat itu. Ini merupakan kejadian yang sangat langka. Ketika manik penentang surga bergetar, sepotong kekuatan misterius keluar dari manik tersebut dan masuk ke tubuh Wang Lin. Hal ini menyebabkan matanya bersinar biru seketika. Meminjam saat mundur, berkumpulnya Wang Lin di sekelilingnya. Pada saat ini, seolah-olah ratusan ribu sambaran petir meledak di ingatan. Dia melihat cahaya hantu di bawah jaring yang bahkan King Sui pun tidak bisa melihatnya. Ketika ketidakjelasan cahaya hantu mendarat di mata Wang Lin, seolah-olah dia telah menyalakan sebagian es yang tidak pernah mencair. Seluruh tubuhnya terasa dingin luar dan dalam. Kedua lampu hantu itu sepertinya mengingatkan Wang Lin. Mereka mengungkapkan sedikit kedamaian dan perlahan menghilang. Apa-apaan ini? Saat Wang Lin mundur, pikirannya bergetar. Ketika dia melihat ditemukannya King Sui, dia tahu King Sui pasti menyadarinya juga.
Pada saat ini, Lou Chen tertawa dan mendekat sekali lagi. Dia mengangkat tangan dan berjanjinya tanpa ampun. 5 bintang di dahi berputar. Dalam sekejap mata, 5 bintang terbang dari dahi dan menempel di tangan Lou Chen. Saat tiba, 5 bintang muncul di sekitarnya. Mereka berputar dengan cepat hingga membentuk pusaran. Saat tinju Lou Chen mendekat, pusaran itu membentuk badai. Sepertinya Lou Chen tidak menyadari kelainan itu. Dia adalah dewa kuno bintang 5, namun dia tiba-tiba tidak menyadarinya. Sebaliknya, King Sui lah yang melakukannya. Wang Lin merasa sangat takut terhadap 2 lampu hantu di bawah jaring. Pada saat ini, tangan kanan Lou Chen menyapu. Tangan Wang Lin segera terayun ke depan dan kekuatan dewa kuno bintang 4 melonjak. Wang Lin menggunakan kekuatannya untuk mengubah arah dan menjauh dari jaring. Saya menyadarinya karena kekuatan misterius dari surga yang melawan Manik. King Sui pasti punya rahasianya sendiri untuk bisa mendeteksinya yang tersembunyi di dalam terkunci. Suara letupan menggema saat gerakan Wang Lin dan Lou Chen terjadi. Tabrakan mereka berubah menjadi badai yang tak berujung yang mencapai puncaknya. Saat tinju Lou Chen terus membombardir Wang Lin, bintang-bintang di tangannya menghasilkan kekuatan isap yang benar-benar menarik Wang Lin masuk. Mata Wang Lin berbinar dan bintang 4 di antara elang berputar cepat. Mereka sepakat saat dia bertemu dengan tinju Lou Chen. Jika pertarungan 2 dewa kuno ditempatkan di ruang normal, itu akan segera menyebabkan ruang tersebut runtuh. Namun, mereka tidak berpengaruh di sini. Saat menetap berlanjut, Wang Lin mundur dan lolos dari kekuatan isap dari tinju Lou Chen. Lou Chen mengambil 1 langkah dan langsung mendekati Wang Lin sambil mendekat. Paku tulang ganas yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tubuhnya. Mereka dipenuhi dengan kekuatan dewa kuno dan ditembakkan ke arah Wang Lin seperti anak panah. Tangan kanan Wang Lin menggetarkan tombak pembunuh dewa dan menyelipkannya ke depan. Tanpa ragu-ragu, bahasa para dewa kuno keluar dari mulut. Asal dewa kuno, meminjam kekuatan leluhur. Saat dia berbicara, cerminan besar muncul di hadapannya dan menyerap semua paku tulang. Saat pusaran itu muncul, suara gemuruh yang menggemparkan bumi. Untuk pertama kalinya, kegembiraan muncul di mata Lou Chen. Dia tersenyum dan berkata, mantra asal dewa kuno yang menggunakan kekuatan dari leluhur yang hanya bisa digunakan oleh klan kerajaan. Aku, Lou Chen, sudah lama tidak menyadarinya. Saat dia berbicara, dia berhenti sejenak dan tangannya membentuk sebuah cincin. Bintang dewa kuno ilusi muncul di atas dahi. Tak lama kemudian, satu demi satu bintang muncul. Saat Lou Chen menggerakkan tangannya, 5 bintang memancarkan cahaya lembut dan mulai berputar. Kemudian sesuatu terbang keluar dari ring. Roh binatang dewa kuno. Lou Chen berteriak. Kemudian benda yang terbang itu melintas dan berubah menjadi gajah raksasa. Gajah ini berwarna hitam seluruhnya dan bulunya yang panjang terlihat sangat ganas. Kedua gadingnya yang panjang mengeluarkan cahaya putih dan belalainya yang kasar seperti lengan yang kuat. Gajah itu mengangkat tubuhnya sambil mengaum dan ampun tanpa menginjaknya. Hal ini menciptakan gemuruh yang hebat, dan nyala api yang ganas keluar dari tubuh gajah raksasa ini dengan gila-gilaan. Anggota klan dewa kuno tidak hanya memiliki tubuh yang dapat menghancurkan dunia, mereka juga memiliki mantra sihir yang tak tertandingi. Roh binatang ini adalah salah satu mantra kuat para dewa kuno. Hanya dewa kuno bintang 5 yang bisa menggunakannya, dan itu harus disempurnakan dalam waktu lama sebelum mereka bisa menggunakannya. Hampir setiap dewa kuno dewasa memiliki mantra ini. Hal pertama yang dilakukan setiap dewa kuno ketika mereka mencapai usia dewasa adalah menemukan roh binatang mereka sendiri untuk dimurnikan. Tusi juga memiliki roh binatang. Kembali ke tanah dewa kuno, binatang yang menghalangi Tuo Shen mendapatkan pengetahuan warisan adalah roh binatang Tusi. Pada saat ini, Lou Chen menggunakan mantra makhluk roh, dan gajah raksasa itu menyerang ke depan. Pusaran sebelum Wang Lin tiba-tiba berubah. Saat gajah raksasa itu mendekat, kepalan tangan raksasa keluar dari pusaran. Tinju ini berkulit biru. Saat tinju keluar, ia memanggil gajah raksasa. Berkenaan, suara yang tak terbayangkan menyebar ke seluruh dunia, menciptakan badai yang bisa menyebabkan dunia runtuh. Gajah raksasa itu mengaum dan tubuhnya yang besar terdorong ke belakang. Salah satu dari 2 gadingnya patah menjadi 2 dan menghilang menjadi debu. Lou Chen juga mundur, dan kekaguman pada matanya menjadi semakin kuat. Wang Lin batuk seteguk darah dan segera mundur.
Dia menghindari dampak riak dan jaring. Lou Chen memandang Wang Lin dan perlahan berkata, kamu memenuhi syarat untuk menjadi dewa kuno. Saat dia berbicara, ular Mongazer menampilkan cahaya iblis di matanya. Ia kemudian mengeluarkan suara gemuruh. Raungan ini menyebabkan tubuh Lou Chen bergetar, dan perjuangan memenuhi matanya. Pembuluh darah dalam jumlah besar menonjol dan ekspresi menjadi ganas. Melihat ke arah ular Mongazer, dia meraung, binatang sialan, jangan ganggu aku lagi. Mata ular Mongazer menjadi dingin dan aumannya menjadi semakin intens. Ada keinginan di dalam raungan itu yang membuat Lou Chen gemetar dan menunjukkan ekspresi kesakitan. Namun, pada saat ini, perubahan mengejutkan tiba-tiba terjadi. Sebagian besar jaring muncul di tempat di mana ular Mongazer berada dan kedua cahaya hantu itu muncul sekali lagi. King Sui telah memperhatikan semua ini dengan cermat. Pada saat ini, matanya bersinar dan dia menatap jaring di dekat ular Mongazer. Wajahnya berubah sangat suram. Wang Lin juga melihat ini, dan matanya mengecil. Sedangkan Lou Chen, dia juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tubuh besar ular Mongazer tiba-tiba bergetar dan mengeluarkan suara gemuruh. Ada kebingungan dan ketakutan di matanya, dan dia akan segera keluar dari tempat ini. Jaring berkedip paling dekat dengan ular Mongazer tiba-tiba robek. Begitu, robeknya melebar dan tampak luas. Seolah-olah segel di dalamnya terbuka, dan kedua lampu hantu itu padam. Saat lampu hantu menyala, Wang Lin, King Sui, dan Lou Chen semuanya terkejut. Guru, mata King Sui dipenuhi rasa tidak percaya. Tuh si, Wang Lin tersentak. Kulit kepalanya terasa mati rasa dan dia akan melarikan diri. Leluhur, Lou Chen menatap benda yang keluar dari celah itu dan terkejut. Yang ketiganya melihat hal yang berbeda. Gas 7 warna keluar dari celah itu. Gas ini sangat padat dan mengelilingi ular Mongazer sebelum tanpa ampun menyeretnya ke celah. Ular Mongazer meronta dan mengeluarkan raungan marah. Namun, tubuhnya yang besar sepertinya telah kehilangan seluruh kekuatan untuk melawan dan hanya bisa terseret ke dalam celah. Saat ular Mongazer diseret, retakan itu dengan cepat meluas. Pada saat ini, tidak hanya raungan marah ular Mongazer yang kehilangan efeknya, bahkan Yi Muzi dan Wudo Chan, yang berada di dalam ular Mongazer pun terkejut. Keduanya bergerak cepat melalui ular Mongazer ketika diisi dengan gas 7 warna. Saat gas 7 warna memenuhi tubuh ular Mongazer, keduanya menemukan bahwa tingkat kehilangan energi asal telah mencapai tingkat yang mengerikan. Sejumlah besar gas 7 warna keluar melalui celah tersebut. Gas itu terbelah menjadi 3 dan langsung menuju Wang Lin, Lou Chen, dan King Sui. Lou Chen memiliki perasaan terdalam mengenai rasa sakit ular Mongazer saat mereka berasimilasi. Tanpa ragu, dia melangkah maju dan melayangkan pukulan. Pukulan ini berubah menjadi guncangan yang kuat, dan itu beberapa kali lebih kuat daripada saat dia melawan Wang Lin. Gajah raksasa itu mengaum dan berubah menjadi cahaya hitam yang melingkari tangan Lou Chen. Hal ini menyebabkan auman gajah bergema saat ia meninju. Gajah itu berubah bentuk sebelum pukulan itu dan dimasukkan ke dalam gas 7 warna. Ada suara gemetar surga dan gelombang kejut yang mengejutkan terjadi. Gas 7 warna itu mendorong mundur sedikit tetapi dengan cepat menyebar lebih jauh dan meningkatkan gajah raksasa itu. Saat gas 7 warna mendekati King Sui, dia tidak mundur dan malah matanya menjadi dingin. Tangan mengarah ke antara penanda dan garis ungu merah muncul dan membentuk busur. Ketika King Sui melihat gas 7 warna itu, seolah-olah kilatan petir terlintas dalam ingatannya, dan dia berteriak, aku telah menjalani hidup dalam hidupku sebagai seorang surgawi dan telah menyempurnakan 7 akar ji realem, memungkinkanku menjadi seorang surgawi. Yang mulia, saya telah membantai banyak orang tetapi tidak pernah melawan Dao Surga. Saat garis lengkung ungu merah muncul, ia mengeluarkan suara mendesis dan kekuatan yang sangat kuat keluar darinya. Dao Surga, suara rendah datang dari celah dan tawa terdengar. Dari suara tawanya, orang yang berbicara bukanlah orang tua. Dibandingkan kamu, yang datang dari alam tersegel, aku memang bisa dianggap sebagai Dao Surgamu. Ular Mongazer, 2 dewa kuno, dan Anda, yang mengembangkan alam ji, ikut saya ke tempat Dao Sur sebagai keberuntungan bagi kalian semua. Mata King Sui menjadi dingin dan dia keluar saat gas 7 warna mendekat. Garis ungu merah melengkung melalui gas 7 warna, menciptakan suara letupan. Adapun Wang Lin, gas 7 warna juga mendekatinya.
Gas 7 warna ini mengandung kekuatan perjanjian yang kuat yang mencegahnya mundur. Niat membunuh melintas di matanya saat dia membayangkan tombak pembunuh dewa di tangannya dan berteriak, runtuh. Terdengar suara gemuruh yang keras ketika 100 kaki pertama dari 1000 kaki God's Flying Spear runtuh, menciptakan badai yang melesat ke arah gas 7 warna. Raungan ular Mongazar menjadi semakin kuat dan terus meronta. Gas 7 warna yang mengelilingi tubuhnya tampak seperti matahari 7 warna, itu tampak sangat indah. Namun, gemuruh sedih memenuhi keindahan ini dengan keanehan. Setengah dari tubuh raksasa ular Mongaze telah ditarik ke dalam, dan masih ditarik ke dalam. Berkat gas 7 warna ini, ia telah kehilangan semua kekuatan untuk melawan. Bahkan ketika ia berjuang, ia mengungkapkan keputusasaan yang mengerikan. Lou Chen telah berasimilasi dengan ular Mongazar, raungan ini menembus dirinya. Saat dia melepaskannya, 5 bintang berputar dan salah satunya terbang dan runtuh. Bintang dewa kuno yang hancur. Bintang itu hancur dan kekuatan gila muncul di posisi tenang. Saat kekuatan bintang yang hancur itu akan menyebar, Lou Chen tanpa ampun menghirupnya. Saat dia menarik napas, kekuatan bintang yang hancur memasuki mulutnya. Raungan kesakitan keluar dari mulut saat tubuhnya membesar dari 3000 kaki menjadi lebih dari 7000 kaki. Dengan satu langkah, dia melepaskan diri dari gas 7 warna dan tiba di sebelah celah. Saat dia meraung, terdengar ledakan yang kuat. Saat dia meninju, salah satu dari 4 bintang di antara landmark hancur. Bintang yang hancur membentuk dampak yang tak terbayangkan yang memasuki lengan tekad dan memungkinkan dia melancarkan pukulan dengan kekuatan puncak. Pukulan ini memberikan kekuatan 2 bintang yang hancur. Hal ini memungkinkan Lou Chen mencapai kekuasaan hanya sedikit dari puncaknya. Saat aumannya tiba, 10 gajah raksasa muncul dan menyerang ke depan. Pembawaan, pembawaan, pembawaan. Saat ini, kekosongan dipenuhi dengan suara agung ini. Suaranya begitu kuat bahkan Wang Lin pun mendengar pendengarannya buruk. Kekosongan di bawah kakinya sepertinya dipengaruhi oleh kekuatan yang dahsyat. Jika dilihat dari atas, akan tampak seolah-olah jarak dalam jarak ratusan ribu kilometer telah terbuka, tampak jaring yang berkedip di bawah. Bahkan gas 7 warna di sekitar Wang Lin dan King Sui didorong mundur. Retakan yang menelan ular Mongazar terkoyak dan gas 7 warna didorong ke belakang, menampilkan sosok yang tersembunyi di dalam gas 7 warna. Sosok itu benar-benar terekspos. Dia adalah seorang pemuda yang terlihat sangat biasa, tapi matanya sangat dingin. Yang menonjol dari dirinya adalah tanda bulan sabit di antara kelopak mata. Dia dengan dingin memandang kelompok Wang Lin dan tetap netral terhadap serangan Lou Chen yang hampir mencapai puncaknya. Dia mengangkat tangannya dan dengan tenang berkata, formasi ke-99 alam tertutup, formasi Devor, aktifkan. Setelah dia berbicara, berputar-putar dengan cepat muncul di hadapan pemuda itu. Sarannya gelap dan seperti mulut yang bisa menyalakan semuanya. Itu meluas dengan gila-gilaan dan sepertinya pukulan Lou Chen. Namun, pusaran ini saja tidak cukup untuk melarutkan kekuatan dewa kuno Lou Chen. Setelah dilahap, pusarannya bergemuruh dan langsung roboh. Ekspresi pemuda itu berubah dan dia mundur. Kemudian tangannya membentuk segel dan dia berteriak, formasi ke-9 alam tertutup, formasi pemisahan surga, aktifkan. Saat dia berbicara, dia menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan seteguk darah, ini memasuki celah darah sebelum menyebabkan satu titik cahaya terbang keluar dan mengembun menjadi kapak perang besar. Saat kapak muncul, tekanan yang dapat mengguncang langit muncul dan muncul dalam jumlah besar entah dari mana. Kapal perang melintas dan menyerang Lou Chen. Itu dimulai dengan tinju Lou Chen. Saat suara gemuruh bergema, kapak perang runtuh dan Lou Chen terbatuk-batuk darah. Setelah terlempar ke belakang beberapa langkah, salah satu dari 3 bintang dewa kuno yang tersisa di dahi Lou Chen hancur dan dia menarik keluar sekali lagi. Pecahnya bintang ketiga menyebabkan badai di sekujur tubuhnya. Tinggi tubuhnya berubah dari 7.000 kaki menjadi lebih dari 10.000 kaki. Dia sekarang adalah dewa raksasa kuno sejati. Meski jauh dari puncaknya, dia sudah memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Mata Wang Lin berbinar. Jika Lou Chen kalah, dia akan berada dalam bahaya. Dia mengambil satu langkah ke depan dan kekuatan dewa kuno kerajaan bintang 4 melonjak seperti orang gila. Dia melemparkan tombak pembunuh dewa di tangannya dan kemudian membentuk berlian dengan tangannya dan menekan ke depan.
Cahaya berlian menyala dan menyatu dengan tombak pembunuh dewa. Ia menembus dan melesat ke arah pemuda. Ada juga King Sui. Tanpa jeda, tangannya membentuk segel dan 7 busur benang Ji Realem terhubung bersama dan dengan cepat melesat ke depan. Saat Lou Chen meraung, tubuh setinggi 10.000 kaki mencapai ke depan. Matanya tidak kenal takut saat dia melancarkan serangannya. Serangan puncak ketiganya menyebabkan pemuda panik dan pupil matanya mengecil. Pada saat ini, sebuah tangan yang berbaring mengulurkan tangan dan menarik pemuda itu kembali. Seorang lelaki tua berambut pendek berjalan keluar dan berdiri di depan pemuda itu. Menguasai. Begitu pemuda itu berbicara, lelaki tua itu berteriak, "Diam! Siapa yang mengizinkanmu membuka alam tertutup?" Saat lelaki tua itu berbicara, tangannya membentuk segel, lalu dia berkata, meminta formasi untuk mengaktifkan kapak pemisah surga. Saat lelaki tua itu berbicara, setitik cahaya muncul dalam jarak ratusan, ribuan, puluhan ribu kilometer. Bintik-bintik cahaya ini berkumpul dengan gila-gilaan menuju tempat kelompok Wang Lin berada. Mereka terlalu cepat. Kecepatan mereka melampaui batas hukum, mereka bahkan beberapa kali lebih cepat dari serangan puncak kelompok Wang Lin. Seluruhnya tampak-tampak menyala, kekosongan yang awalnya gelap dipenuhi dengan garis-garis cahaya kristal. Dalam sekejap, titik cahaya ini sudah terbentuk. Kapak perang sepanjang 1000 kaki tiba-tiba muncul. Kapak perang ini dibentuk oleh titik cahaya dan dipenuhi aura primal. Saat aura ini menyebar, kapak perang tiba-tiba turun. Itu muncul di hadapan orang tua itu dan langsung menghadapi serangan puncak kelompok Wang Lin. Bang, bang, bang. Saat suara bergema, King Sui batuk seteguk darah dan terlempar. Wang Lin gemetar dan retakan muncul di tubuhnya. 4 bintang di dahi dengan cepat berputar untuk menyeimbangkan dampak yang tak terbayangkan, tapi dia juga terlempar ke belakang. Tubuh Lou Chen menjanjikan angsur menyusut dan kekuatan bintang-bintang yang hancur dengan cepat menghilang. Matanya dipenuhi kesedihan saat dia melihat kapak di langit dan berteriak, "Wang Lin, apakah warisanmu mengetahui tentang benda ini?" Itu adalah harta suci klan Dewa Kuno. Heaven Splitting Axe meledak menjadi titik cahaya yang tak terhitung banyaknya, menyebabkan jaring yang terfragmentasi pulih dengan cepat. Orang tua di luar jaring itu menampilkan ekspresi aneh. Kemudian dia memegang tangannya dan titik cahaya itu berubah menjadi 3 tangan besar. Salah satu dari mereka meraih ular Mongazer dan tanpa ampun menariknya keluar jaring. Tangan lainnya meraih ke arah Lou Chen. Saat ini dia tidak punya kekuatan untuk menolak. Tangan raksasa ketiga meraih ke arah Wang Lin. Pada saat ini, ketegasan memenuhi mata Lou Chen, seolah dia bertekad untuk melakukan sesuatu. Saat tangan raksasa itu meraihnya, tangan itu terulur ke antara kredibilitas. Dia mengambil 2 bintang dewa kuno terakhir dan melemparkannya ke arah Wang Lin dengan senyum masam di wajahnya. Pandangannya terhadap Wang Lin dipenuhi dengan kelembutan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Itu seperti seorang tetua dalam keluarga yang memandangi anak mereka sendiri. Tantanganmu menuju kedewasaan luar biasa. Bahkan dirimu. Semua anak dari klan Dewa Kuno menerima hadiah setelah tantangan mereka. Kedua bintang Dewa Kuno ini akan menjadi hadiahku untukmu. Suara Lou Chen dipenuhi dengan sedikit kelegaan dan kesedihan saat dia melihat kelelahan. Dia ditangkap oleh tangan raksasa itu dan ditarik keluar jaring. Dewa Kuno, Anda dapat meminta langit, tetapi Anda tidak dapat meminjamkan kehidupan. Saya, Lou Chen, bukanlah Dewa Kuno, tetapi dewa yang kesepian. Suara sedih Lou Chen tersebar luas dan mendarat di telinga Wang Lin. Pikiran Wang Lin bergetar dan dia merasakan semacam resonansi. Lou Chen berani menentang langit dan tidak takut pada langit atau bumi. Namun, dia tidak bisa menjanjikan nasibnya sendiri, yaitu ular Mongazer. Dia berasimilasi dengan ular Mongazer dan sebagian besar kekuatan dewa kunonya diserap. Hal ini memaksanya untuk kembali dari Dewa Kuno Bintang 8 Puncak kembali ke bentuk anak-anak. Semua ini adalah takdir yang tidak bisa dia ubah. Dia telah terperangkap di dalam ular Mongazer selama puluhan ribu tahun, menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Dengan kebanggaan para dewa kuno, penghinaan yang dideritanya di dalam hati mengungkapkan kesedihannya. Klan Dewa Kuno adalah klan yang sangat bangga, dan kebanggaan ini menolak membiarkan apapun menginjak-injak mereka. Tusi juga sama, dan Lou Chen juga sama. Wang Lin diam-diam merenungkan dan hatinya memenuhi rasa sakit.
Namun, ada rasa hormat di matanya, dia menghormati Dewa Kuno Lou Chen. Pada saat ini, ada peluit yang tertidur saat dua bintang Dewa Kuno bergerak dengan kecepatan ekstrim menuju Wang Lin. Wang Lin meraih kedua bintang itu, dan pada saat itu, bintang-bintang itu bergabung dengan Wang Lin. Saat ini, kekuatan Dewa Kuno yang tak terbayangkan memenuhi tubuh Wang Lin. Kekuatan Dewa Kuno ini terlalu kuat, dan suara letusan datang dari tubuh Wang Lin. Dalam sekejap mata, tubuhnya bertambah beberapa kali lebih besar. Tingginya sekarang lebih dari 3.000 kaki. Seluruh pembuluh darah di tubuhnya menonjol seolah ada kekuatan di dalam dirinya yang ingin mencabik-cabiknya. Dipenuhi rasa sakit, Wang Lin mengisi ke depan dan mengaum. Raungan ini berubah menjadi ledakan sonik yang tak ada habisnya dan melesat ke depan. Itu juga berisi kekuatan Dewa Kerajaan Kuno, yang menyebabkan tangan emas raksasa yang datang berhenti-berhenti. Wang Lin dapat dengan jelas merasakan kekuatan para dewa kuno dari dua bintang yang dilemparkan Lou Chen ke seluruh tubuhnya. Kekuatan dewa kuno ini setara dengan Wang Lin yang menyerap energi spiritual dari planet yang tak terhitung jumlahnya selama puluhan ribu tahun. Seolah-olah tubuhnya akan runtuh di bawah kekuasaannya. Perasaan tubuhnya terkoyak membuatnya hampir gila, jadi dia mengaum untuk melampiaskan dirinya. Ada jejak tekanan hebat di dalam gemuruh ini. Bintang-bintang dengan cepat berputar di antara keaslian hingga mustahil untuk melihat berapa banyak bintang yang ada. Wang Lin meraung saat dia mengambil langkah dan ampun tanpa melayangkan pukulan. Pukulan ini segera memicu badai. Kekosongan di depannya didorong kembali seolah-olah sedang dirobek, dan kekuatan yang kuat menyapu ke depan. Tangan besar yang dibentuk oleh cahaya keemasan berhenti karena pukulan yang dilepaskan Wang Lin. Namun, dengan dokter gigi yang menggemparkan, tangan Wang Lin dan tangan emas itu diaktifkan. Bang, 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 bang. Pukulan bombardir ini menyebabkan kedua belah pihak terhuyung. Dampak yang sangat besar menyebabkan tangan raksasa itu mundur. Tubuh Wang Lin sedikit gemetar dan dia mundur beberapa langkah. Pada titik ini, matanya perlahan menjadi tenang. Saat ini, dia tidak lagi merasakan sakit di tubuhnya melainkan merasa nyaman. Dia tergeletak seolah dia sedang memegang dunia. Tidak ada tangan raksasa yang meraih King Sui, tetapi matanya berkerut aneh saat dia melihat dua orang di sisi jaring lain. Matanya dipenuhi kebingungan, tapi ada juga jejak petualangan di dalamnya. Tampaknya olah dia berada dalam jejak, dan rasa sakit datang dari kepalanya. Rasanya seperti ada kenangan tersembunyi yang terbuka tanpa ampun saat melihat mereka berdua. Jaring yang berkedip-kedip dengan cepat pulih. Saat akan pulih sepenuhnya, ada kilatan rasa dingin di mata lelaki tua di luar jaring. Dia menatap tubuh raksasa Wang Lin, terutama pada 4 bintang yang berputar cepat dengan pusaran di tengahnya. Bintik-bintik cahaya keemasan menyebar dari tubuh Wang Lin dan berkumpul di tikungan, menyebabkan gelombang kekuatan dewa kuno yang kuat menyebar. Ada setetes cairan hitam yang muncul dan menghilang di dalam pusaran air. Dia benar-benar dewa kerajaan kuno. Mata lelaki tua itu bersinar terang. Dewa kuno kerajaan, bintang 5 yang baru saja terbangun. Saya tidak menyangka masih ada dewa kerajaan kuno di alam tertutup. Jika Dewan Tetua mengetahui hal ini, itu akan memicu badai besar. Untungnya, orang ini baru dalam kondisi sadar. Jika dia sudah sepenuhnya terbangun dan mencapai 6 bintang, maka aku pun harus mundur. Orang tua itu tersentak dan keserakahan memenuhi matanya. Jika aku bisa menyerap kekuatan dewa kuno kerajaannya, aku akan bisa menduduki kursi di Dewan Tetua. Tanda bulan sabit muncul di antara alis lelaki tua itu dan dia mengatupkan giginya. Kemudian tangannya membentuk segel dan tanda bulan sabit benar-benar terbang keluar, membentuk jejak bulan sabit setinggi 10 kaki. Orang tua ini adalah anggota klan Moon Devourer kuno dari klan surgawi abadi. Hari ini, saya menemukan peluang terbesar dalam hidup saya. Tidak peduli apa, aku tidak bisa membiarkan dia pergi. Saat lelaki tua itu meraung, tanda bulan sabit bersinar seperti orang gila dan menyerang ke depan. Saat jaring di tidurnya akan ditarik sepenuhnya, tanda bulan sabit tiba-tiba muncul. Ia tumbuh hingga mencapai ketinggian beberapa ribu kaki dan sebanding dengan Wang Lin. Dewa pemakan langit bulan. Mata lelaki tua itu tiba-tiba melebar dan sejumlah besar pembuluh darah menonjol di wajahnya. Saat pembuluh darahnya melebar, berkumpul di bawah tanda bulan sabit, membuatnya terlihat sangat ganas. Saat dia berbicara,
tanda bulan sabit tampak mendidih dan mengeluarkan cahaya iblis. Kemudian mulut raksasa muncul di tanda bulan sabit dan menyerang Wang Lin. Kekuatan hisap yang tak ada habisnya datang dari dalam besar mulut itu. Pengisapan ini sangat aneh, seolah-olah benang yang tak terhitung jumlahnya telah keluar untuk masuk ke dalam tubuh Wang Lin. Mulut bulan sabit begitu cepat hingga mendekati Wang Lin dalam sekejap. Wang Lin tidak punya kesempatan untuk bereaksi. Saat hisapan tak berujung memenuhi area tersebut, ia langsung menyalakan Wang Lin. Sosok Wang Lin tidak lagi ada dalam kedinginan, satu-satunya yang tersisa hanyalah tanda bulan sabit yang besar. Orang tua itu sangat gembira ketika tanda bulan sabit muncul kembali. Dia ingin berhasil keluar dari jaring sebelum benar-benar mundur. Tawa lelaki tua itu sangat gembira. Dia tidak berpikir dia akan mendapatkan keberuntungan seperti itu hari ini. Setelah membakar dewa kuno kerajaan ini, lelaki tua ini akan memiliki tingkat emas untuk memegang posisi di Dewan Tetua. Orang tua itu maju ke depan menuju jaring. Tangan mencapai tanda bulan sabit. Dia sudah memikirkan tentang bagaimana dia akan mendapatkan rasa hormat di Dewan Tetua setelah dia bergabung dengan dewa kuno kerajaan, bagaimana dia akan berdiri di atas segalanya dalam sektenya. Namun, pada saat ini, ekspresi lelaki tua itu berubah drastis dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Semua sketsa hancur dan dia menatap lurus ke depan. Aura gila keluar dari tanda bulan sabit yang membakar Wang Lin. Aura ini sangat kuat dan menyebabkan tanda bulan sabit bergetar hebat. Kemudian tanda bulan sabit meledak dengan keras. Tanda bulan sabit dipecah secara paksa menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, wajah lelaki tua itu benar-benar pucat dan suara letupan terdengar dari sela identitasnya. Kemudian dia batuk seteguk darah. Teror memenuhi matanya dan dia berseru, "Tidak mungkin." Tanda bulan sabit di antara pecahannya menjadi dua dan lelaki tua itu terlempar ke belakang. Pemuda berpakaian masih bertanya-tanya. Bahkan sampai sekarang, dia masih tidak mengerti mengapa perubahan mengejutkan itu bisa terjadi. Di dalam jaring, Wang Lin keluar dari tanda bulan sabit yang hancur. 5 bintang di dahi berputar perlahan dan kekuatan dewa kuno kerajaan bintang 5 memenuhi area tersebut. Namun, bukan ini yang membuat tanda bulan sabit meledak atau yang membuat lelaki tua itu batuk darah. Pada saat ini, ada manik hitam dan putih mengambang di antara alis Wang Lin. Manik yang menantang surga. Saat Wang Lin dilahap oleh tanda bulan sabit, manik yang menentang surga mulai bergerak dengan sendirinya dan terbang keluar dari antara kelopaknya. Saat manik penentang surga muncul, kekuatan misterius keluar dari dalamnya. Tanda bulan sabit tidak mampu menahan sama sekali dan tiba-tiba runtuh. Pada saat ini, gas hitam dan putih mengelilingi surga yang menghalangi manik. Gas hitam dan putih keluar, melewati jaring yang berkedip, dan langsung menyerang orang tua itu. Lelaki tua itu menjerit dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Tampaknya olah dia mengenali surga yang menentang manik. Pandangannya terhadap Wang Lin dipenuhi dengan ketakutan yang tak terbayangkan. Kamu. Dia kehilangan akalnya dan mundur sambil merasa terkejut. Ketakutan di matanya hampir mencapai puncaknya. Namun, dia terlalu lambat. Gas hitam dan putih melewati jaring yang menutupnya. Saat ia keluar, gas hitam dan putih itu mengembang dan melaju kencang sebelum mengejar lelaki tua itu. Dalam sekejap, gas hitam putih menyusul. Entah lelaki tua itu mencoba berteleportasi atau bergabung dengan dunia, semuanya menjadi sia-sia di hadapan gas hitam dan putih dari surga yang menentang manik. Saat gas hitam dan putih mendekat, ia mengelilingi lelaki tua itu. Tubuh lelaki tua itu bergetar hebat, ketakutan memenuhi kelopak mata, dan jantungnya yang berdetak kencang, mengisolasi semua suara lainnya. Ketika gas hitam dan putih mengelilinginya, itu membentuk bayangan di hadapan lelaki tua itu. Sebuah lengan keluar dari poros dan membuat gerakan memberi isyarat ke arah lelaki tua itu. Tanda bulan pecah di antara alis lelaki tua itu muncul dengan keras, dan masih ada garis darah yang menempel pada tanda itu. Saat tanda itu terbang, lelaki tua itu mengeluarkan lendir yang sangat lemah. Tubuhnya gemetar, banyak keringat berjatuhan dari wajahnya, dan pembuluh darah di tubuhnya menonjol seolah hendak meledak. Keputusasaan memenuhi mata lelaki tua itu saat dia menatap Wang Lin dan dengan sedih berkata, "Yang tertinggi di alam tersegel, tolong selamatkan seumur hidup." Namun, Wang Lin masih shock dan tidak memiliki kendali atas masalah ini, apalagi atas surga yang melawan manik.
Melihat Wang Lin tidak berusaha menghentikan manik yang menentang surga, lelaki tua itu tersenyum sedih. Dia menyaksikan tanda bulan sabit ditarik dari dahinya dengan tangan besar sebelum perlahan kembali ke pusaran. Dalam jumlah besar darah menyembur keluar dari dahi lelaki tua itu dan dia menjadi putus asa. Matanya suram dan tubuhnya terbang kembali seolah-olah dia terkena dampak yang kuat. Ketakutan memenuhi mata pemuda yang bersinar hitam saat dia melihat Wang Lin. Rasa dingin di matanya menghilang dan digantikan dengan teror. Dia menghindari datangnya Wang Lin dan tidak berani melakukan kontak mata. Tubuhnya berkelebat dan dia meraih pria tua itu. Mata lelaki tua itu menunjukkan sedikit perjuangan. Mengabaikan darah di antara kedua mahkota, dia berteriak, "Cepat, mundur!" Pemuda itu tidak ragu-ragu dan segera mundur sambil menggendong lelaki tua itu. Formasi yang terbentuk dari gas hitam putih menghilang kembali menjadi gas hitam putih. Kemudian ia menembus jaring pemulihan dan kembali ke surga menantang manik. Manik yang menentang surga perlahan terbang ke Wang Lin dan melayang di depannya. Jaring berkedip di sekitarnya secara perlahan-lahan ditutupi oleh lewat sekali lagi. Lalu yang ada hanyalah kegelapan dan ketenangan yang tak ada habisnya. Seperti Mongazer Serpent dan Lou Chen, mereka diisolasi di luar jaring. Ketika menghilang, mereka menghilang selamanya. King Sui menatap semua ini. Mayoritas energi asal celestialnya telah disegel. Dia memandang Wang Lin dan matanya yang awalnya bingung menjadi fokus. Melihat surga yang menentang manik-manik, Wang Lin sama terkejutnya dengan lelaki tua yang kehilangan tandanya dari zaman kuno. Dia tidak bernyanyi dengan lengan yang keluar dari pusaran. Dia melihatnya saat pertama kali mengaktifkan manik penentang surga. Pada saat ini, saat dia merenung, Wang Lin dengan hati-hati mengangkat tangan kecurigaan dan menyentuh manik yang menantang surga. Manik itu segera masuk ke tangan bayangannya dan menghilang ke dalam jiwa aslinya. Pada zaman kuno, ada orang-orang kuno yang mengolah langit dan bumi mereka sendiri. Mereka menjadi makhluk surgawi dan membentuk alam surgawi kuno. Alam surgawi kuno adalah tanah suci alam surgawi saya, alam surgawi yang sebenarnya. King Sui sepertinya berbicara pada dirinya sendiri, dan ada sedikit kesedihan di matanya. Puan Baifan adalah seseorang dari alam surgawi kuno. Dia turun dari alam surgawi kuno untuk mengajarkan kita semua. Guru pernah berkata bahwa alam surgawi kuno adalah penjaga semua kehidupan. Jika alam langit kuno ada, maka langit dan bumi akan ada. Jika alam surgawi kuno hilang, maka semuanya akan hancur. Awalnya dia berpikir bahwa alam surgawi kuno akan abadi, tetapi hari itu, pohon-pohon menjulang yang menopang alam surgawi kuno runtuh dan alam surgawi kuno menghilang tanpa jejak. Bahkan setelah menghabiskan pencarian seumur hidup, guru tidak dapat melihatnya, jejak alam surgawi kuno. Hilangnya alam surgawi kuno mewakili runtuhnya dunia budidaya kuno dan membuka era baru. Dunia menjadi bingung, tanpa alam surgawi kuno, bagaimana bisa ada makhluk surgawi? Dengan demikian, lahirlah pembuat Qi. Aku, King Sui, adalah seorang pembuat Qi. Saya adalah pewaris negara Clearwater. Namun, meskipun alam surgawi telah hilang, Master Bai Fan dan beberapa rekannya membuka dunia mereka sendiri. Mereka mengambil 4 jalur besar menuju alam surgawi kuno dan menciptakan tanah mereka sendiri, menamakannya Alam Surgawi. Alam surgawi angin, hujan, guntur, dan petir membagi galaksi menjadi 4 sistem. Di bawah alam surgawi angin terdapat lautan awan, di bawah alam surgawi hujan terdapat kekosongan cemerlang, di bawah alam surgawi guntur terdapat seluruh langit, dan di bawah alam surgawi petir terdapat sungai yang dipanggil. Sistem di bawah alam surgawi hujan telah diubahnya oleh orang lain, ke aliansi. Siapa lagi yang masih tahu kalau tempat ini dulunya bernama Brilliant Void? King Sui menghela nafas saat dia melihat lelah. Seolah-olah dia sedang melihat alam surgawi guntur saat itu, dan kenangan memenuhi matanya. Di alam surgawi guntur, aku bertemu dengannya. Saat Wang Lin berpikir, tubuhnya perlahan menyusut. Suara letupan menggema saat tubuh setinggi 3000 kaki itu perlahan kembali ke ukuran normal. 5 bintang dewa kuno berputar di antara mahkota dan mengeluarkan aura dewa kuno yang ganas. Pada saat ini, tubuh asli Wang Lin memiliki kekuatan dewa kuno bintang 5, dan dia sekarang dianggap sebagai salah satu yang terkuat. Jika dewa kuno kerajaan bintang 5 menggunakan mantra, dia bisa bertarung melawan para penggarap pembersih nirwana tahap awal.
Begitu dia kembali ke ruang normal dan energinya terbuka, hampir tidak ada yang mengaktifkan pembersih nirwana tahap awal yang bisa menandinginya. Untuk pertama kalinya, Wang Lin merasa dia kuat. Ekspresinya tenang saat dia diam-diam menatap King Sui. Mata King Sui menunjukkan sedikit kelembutan, tapi segera digantikan dengan rasa sakit. Dia tidak akan pernah bisa melupakan saat dia tersesat dalam kegilaan dan secara tidak sengaja membunuh pasangan tercintanya. Rasa sakit seperti ini ada jauh di dalam hatinya, dan terus meluasnya. Bahkan, tak terlupakan, pun tidak cukup untuk mengungkapkan betapa kuatnya itu. Pada zaman kuno, ketika klan surgawi saya berada di puncaknya. Dalam ingatan saya ingat dengan jelas bahwa puncak ini tidak bertahan lama. 4 alam surgawi memasuki pertarungan hidup dan masa sakit itu dengan cepat disembunyikan. Ini adalah rasa sakit yang dia hadapi sendirian setiap malam, rasa sakit yang tak terkatakan yang tidak akan pernah bisa dia lupakan. Perang besar ini berlangsung terlalu lama, dan pada akhirnya, alam surgawi kehilangan terlalu banyak. Pada akhirnya, selama puncak perang, seseorang keluar dari kejutan. Menurut Master Bai Fan, orang ini adalah seorang kenalan lama dari alam surgawi kuno. Kemunculannya mencegah perang ini berlanjut, dan dia memegang perintah dari alam surgawi kuno untuk memasang penghalang di antara 4 alam surgawi. Jika penghalang itu terbuka sekali lagi, kemarahan alam surgawi kuno akan turun dan membakar segalanya. Saat suara King Sui menggema, Wang Lin diam-diam mendengarkan. 4 alam surgawi dilindungi satu sama lain dan perang telah berakhir. Adapun akar dari semua ini, hal yang diinginkan semua orang, aku tidak tahu. Yang aku tahu hanyalah bahwa itu adalah manik. King Sui memandang Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap sama, tapi pikirannya terkejut. Jika saya mendapatkan manik itu, saya pasti akan menyembunyikannya dengan baik dan tidak mengeluarkannya atau membiarkan siapapun melihatnya. Objek ini terlalu penting. King Sui berbicara seolah-olah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri dan menghela nafas. Perang besar antara 4 alam surgawi menyebabkan mereka kehilangan terlalu banyak makhluk surgawi. Keempat alam berada pada titik terlemahnya. Namun, pada saat itulah perubahan mengejutkan terjadi. Sekelompok orang aneh dari klan Tato datang dari asal-usul yang tidak diketahui dan muncul di alam bawah 4 alam surgawi. Anggota klan Tato ini menggunakan mantra yang sangat aneh. Kami para makhluk surgawi benar-benar berbeda. Kami tidak Dao, hanya asal-usul surgawi yang kami kembangkan. Kita bisa menjanjikan kekuatan surga dan menggunakannya. Orang-orang itu mengumpulkan seluruh kekuatan mereka ke dalam harta karun seperti jimat dan kesenangan. Pertempurannya sangat intens. Pada akhirnya, klan surgawi saya memenangkan dan membubarkan klan Tato ini. Kami bahkan mengubah sejumlah besar dari mereka menjadi budak kami. Namun, 4 alam surgawi mengalami kerusakan yang lebih parah. Setelah itu, kami menemukan bahwa klan Tato ini berasal dari kebocoran di bawah angkasa. Yang mana di sini? King Sui menunjuk ke bawah kakinya. Wang Lin tersentak dan matanya bersinar. Dia sering bertemu dengan klan abadi terpilih, tapi dia tidak menyangka asal-usul klan abadi terpilih akan tertipu. Memikirkan tentang lelaki tua dan pemuda, sebuah ide tiba-tiba muncul di benak Wang Lin. Kekosongan ini tidak hanya mengelilingi aliansi, tetapi juga mencakup keempat sistem di bawah 4 alam surgawi. King Sui menghela nafas dan mendengus, setelah perang dengan klan Tato, aku mulai menunjukkan tanda-tanda kegilaan, tapi pada saat itu aku tidak memperhatikan semua ini. Setelah itu, kamu seharusnya sudah mendengarkan apa yang terjadi dari Master Flamespark. Wang Lin berpikir sejenak sambil melihat King Sui. Setelah sekian lama, dia perlahan berkata, kakak senior, lelaki tua itu berkata bahwa dia berasal dari klan pemakan bulan kuno dari klan surgawi abadi. Mata King Sui memenuhi kebingungannya saat dia dengan lembut berkata, inilah yang juga membuat bingung. Saya belum pernah mendengar tentang klan surgawi abadi ini. Mungkinkah klan Tato dulu berasal dari tempat yang sama? Apakah mereka juga anggota klan surgawi abadi? Kebingungan di mata King Sui menjadi semakin kuat. Namun, saya merasa sangat aneh. Saat gas 7 warna muncul, saya tiba-tiba melihat ilusi. Saya mendengar guru itu meninggal sambil menunjuk ke langit dengan marah. Apa sebenarnya yang dilihat guru? Wang Lin berpikir dalam-dalam. Sebuah misteri besar yang menutupi sekeliling, tapi tersembunyi di balik asap, tidak memungkinkan siapapun melihat kebenaran di dalamnya.
Baik Wang Lin dan King Sui diam-diam tenggelam dalam tidurnya. Energi asal celestial di tubuh King Sui akhirnya tersegel sepenuhnya. Dia perlahan-lahan melemah, dan pada hari ketiga, dia kehilangan kemampuan untuk terbang. Wang Lin mendukung King Sui sambil terus bergerak melewatinya. Fragmen pencahayaan yang diberikan Master Flamespark kepada mereka yang tergeletak di hadapannya dan memancarkan cahaya lembut. Tampaknya ia telah menjalin hubungan dengan dunia luar dan memimpin. Mendukung King Sui, Wang Lin mengikuti pecahan langit. Pada hari ke-9, King Sui sangat lemah. Dia melihat berbaring dan pecahan langit yang melayang sambil berkata, "Setelah saya mengambil kenangan dari jiwa asal yang terhormat Xuan Bao, Anda harus menjaga jiwa asal. Jiwa aslinya mengandung sejumlah besar energi asal celestial, jadi itu akan sangat berguna bagimu. Sikapmu sangat mirip dengan sikapku saat itu. Aku harap kamu akan lebih menghargainya daripada aku, karena aku tidak lagi memiliki kualifikasi atau orang untuk dihargai." King Sui memandang Wang Lin seolah-olah dia sedang melihat masa lalunya. Rasa dingin yang sama, kematian yang sama, dan kesepian yang sama. Pada hari ini, pecahan langit tiba-tiba bersinar terang dan berhenti. Saat bersinar, pusaran muncul di depannya. Ada perubahan yang dirangkai dengan nyanyian yang tak terhitung jumlahnya. Master Flamespark berdiri di altar sambil tersenyum dan suaranya masuk. "Selamat datang kembali." Ada nebula terang di antara luasnya ruang angkasa. Nebula berwarna-warni ini tampak statis, namun mengalami perubahan yang tidak terlihat oleh mata. Nebula ini dipenuhi dengan warna berbeda dan sangat indah. Pada hari ini, seberkas cahaya terbang melalui nebula. Sinar cahaya ini tidak cepat, tetapi ketika melewati nebula, nebula itu terlihat seperti mendidih dan mundur. Yang lebih menakjubkan adalah orang yang berada di dalam sinar cahaya itu tidak menggunakan harta karun seperti kompas bintang, dia bergerak dengan tubuhnya. Orang ini mengenakan jubah hijau dan tampak berusia sekitar 30 tahun. Penampilannya biasa saja dan tidak ada yang aneh pada dirinya. Jika ada sesuatu yang penting, itu adalah dia mengeluarkan temperamen kuno. Seolah-olah orang ini telah hidup puluhan ribu tahun. Wang Lin berjalan sepanjang jalan. Dia tidak menggunakan spatial bending, dia hanya berjalan dengan tenang di antara bintang-bintang. Sudah 4 hari sejak dia kembali dari lelah. 4 hari yang lalu, dia dan King Sui membuka jalan kembali dari pemahaman dengan bantuan Master Flamespark. Wang Lin tidak banyak bicara tentang apa yang terjadi dalam tidurnya. Dia tidak terlalu mendalami keberadaan Yi Muzi, Wu Do-chan, dan Mongazer Serpent. Master Flamespark tidak bertanya terlalu banyak tentang hal itu, tetapi ketika mereka berdiskusi tentang ular Mongaze, dia mengerutkan kening. Wang Lin tidak berlama-lama bersama Master Flamespark. Dia memutuskan untuk menggunakan masalah pribadi sebagai alasan. Master Flamespark berpikir dalam diam untuk waktu yang lama dan tidak memaksa Wang Lin untuk tinggal. Meskipun dia tidak bisa melihat melalui tubuh dewa kuno Wang Lin meskipun tingkat budidayanya jauh lebih tinggi, dia bisa merasakan aura kuat yang sangat mengejutkannya datang dari Wang Lin. Meskipun aura ini menakutkan saat ini, seiring berjalannya waktu, aura itu akan berkembang hingga tingkat yang sangat menakutkan. Segel pada budidaya King Sui dengan cepat terlepas begitu. Dia kembali. Bagaimanapun, energi asal celestialnya tidak benar-benar hilang, itu hanya ditekan oleh segel. Setelah memulihkannya, King Sui tidak tinggal di tempat Master Flamespark berada. Dia menghilang diketahui antara bintang-bintang, keberadaannya tidak. Di permukaan, ketika keduanya pergi, sepertinya mereka tidak berinteraksi sama sekali, tapi Wang Lin tahu King Sui akan datang dan muncul. Lagi pula, King Sui belum mengingat yang terhormat Xuan Bao. Memikirkan tentang apa yang terjadi dalam kekecewaan, Wang Lin merasa sangat menyesali semua itu. Entah itu kehidupan Lou Chen, ombak di luar segel, atau rahasia alam surgawi, semuanya segar dalam ingatan Wang Lin. Yang paling mengejutkannya adalah Manik yang menantang surga. Wang Lin tidak akan pernah menyangka bahwa Manik yang melawan Sur akan memicu perang besar antara 4 alam surgawi. Perang besar antara 4 alam surgawi tentu saja lebih sengit daripada pertempuran antara Alheaven dan Aliansi. Wang Lin menghela nafas saat dia melewati nebula dan melihat ke depan. Pada titik tertentu, dia berbalik dan tetap tidak bergerak. Sesaat kemudian, riak menyebar dari tempat dia melihat dan King Sui keluar. Dia memandang Wang Lin dengan kekaguman di matanya. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia tersenyum. Kakak senior datang.
Saat ini kamu memenuhi persyaratan untuk menjelajahi bintang-bintang, jadi aku bisa bersantai. King Sui mengambil langkah dan tiba di sebelah Wang Lin. Wang Lin segera menyadari bau darah yang kuat dari tubuh King Sui. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa budidaya King Sui beberapa kali lebih kuat daripada beberapa hari yang lalu. Dalam perjalanan, saya mendengar beberapa orang membicarakan nama Anda, jadi saya pergi dan membunuh beberapa penggarap aliansi yang pandai bersembunyi. Meskipun King Sui berbicara seolah-olah itu bukan apa-apa, Wang Lin tahu bahwa ini sama sekali bukan masalah kecil. Kebenarannya tentu saja seperti yang dia jelaskan. Alam pembantaian aliansi terus mengejar sumu surgawi guntur. Meskipun Wang Lin tertidur, mereka tidak menyerah dan tetap tinggal. Namun, mereka tidak berpencar tetapi terbagi menjadi dua tim di dekat tempat para penggarap Al-Heaven berada. Namun, alam pembantaian ini memiliki nasib buruk dan salah satu kelompoknya yang dihadang oleh King Sui. Semuanya dibuat dan bahkan pemimpinnya dimangsa oleh King Sui. Wang Lin memberikan tasnya dan jiwa asal yang terhormat Xuan Bao terbang keluar. Dia melemparkannya ke King Sui. King Sui menangkapnya dan meletakkan tangan tempatnya di antara alis yang mulia Xuan Bao. Energi asal melonjak ke tangan kanan King Sui dan yang terhormat Xuan Bao terbangun. Semburan membeku termakan dan jiwa asalnya mengejang. Ekspresi King Sui suram dan matanya terpejam. Setelah sekian lama, dia membuka matanya, dan ada lapisan es di wajahnya. Dia melemparkan jiwa asal yang terhormat Xuan Bao kembali ke Wang Lin. Wang Lin tidak berbicara dan menangkap jiwa asal yang terhormat Xuan Bao. Jiwa asal ini telah kehilangan kesadarannya dan hanya menjadi sumber energi asal celestial. Mantan makhluk surgawi yang dijanjikan, saudara junior dari yang terhormat Tian Bao, berakhir seperti ini. Hanya dapat dikatakan bahwa apakah Anda seorang surgawi atau seorang cerdas, jika Anda sedikit ceroboh, Anda bisa berakhir dalam kondisi ini. Jika Anda ingin berbeda, Anda harus menjadi yang terkuat. Wang Lin memasukkan jiwa asal ini ke dalam tasnya dan memandang King Sui. Ekspresi King Sui telah kembali normal, tetapi ada sedikit keganasan di dalamnya. Dia telah menemukan sedikit petunjuk dari jiwa asal yang terhormat Xuan Bao. King Sui memandang Wang Lin dan perlahan berkata, "Sumu, aku harus pergi ke alam pembantaian aliansi untuk mengambil item. Apakah kamu bersedia pergi bersamaku?" Wang Lin merenung sedikit dan berkata, "Bisakah kakak senior menungguku selama 10 hari?" King Sui mengangguk dan berkata, "Oke, aku akan datang mencarimu dalam 10 hari." King Sui tidak membuang waktu. Dia mengambil satu langkah dan menghilang ke dalam tidurnya. Saat dia menghilang, niat membunuh yang mengerikan menghilang seketika. Wang Lin menghela nafas. Dia tahu bahwa King Sui pasti telah menemukan seseorang di dalam jiwa asal yang terhormat Xuan Bao. Setelah merenung sebentar, dia mengambil satu langkah dan riak muncul di bawah kakinya, dia menyatu dengan dunia. Alasan dia meminta waktu 10 hari adalah karena ada dua hal yang harus dia tangani. Ada sebuah planet budidaya di wilayah utara aliansi. Planet ini berada jauh di wilayah utara dan jauh dari pertempuran beberapa hari yang lalu, sehingga tidak terpengaruh oleh pertempuran besar tersebut. Planet ini dipenuhi energi spiritual dan menutupi hutan tak berujung. Ini adalah planet budidaya peringkat 7. Ada 3 planet budidaya yang lebih kecil di sekitar planet ini, menjadikannya planet sekunder. Planet budidaya peringkat 7 ini memiliki nama yang sangat indah, disebut bulan gelap. Kemungkinan besar planet bulan gelap tertutup hutan dan sejumlah besar desa fana yang tersebar di seluruh planet. Ada juga banyak sekte budidaya di banyak gunungnya. Ada sebuah gunung terkenal di bagian selatan planet ini, dan itu disebut Gunung Surga. Gunung ini sedang musim gugur dan puncaknya tertutup kabut. Tidak ada yang tahu di mana puncaknya. Sebuah jalan kecil berupa tangga batu menuju ke atas gunung dan sisanya tersembunyi di balik awan. Mau tak mau orang merasa tempat ini adalah alam surgawi. Setiap pagi, suara lonceng bergema dari puncak gunung. Beberapa burung cantik akan terbang di antara awan dan berkeliaran di gunung surga. Tangisan mereka akan bersinggungan dengan suara lonceng. Pemandangan ini seperti pemandangan dalam lukisan. Itu sangat elegan, seperti surga tersembunyi. Dong, dong, dong. Suara bel seakan menembus awan saat menyebar dari puncak. Membuat hati siapapun yang mendengarnya terasa damai. Ada sebuah desa fana di kaki gunung. Jumlah orang di sana tidak banyak,
hanya sekitar 100 keluarga. Desa itu dipenuhi pohon aprikot, dan pepohonan bermekaran sempurna. Hembusan angin akan menyebabkan wangi bunga aprikot menyebar. Mencium wangi bunga aprikot akan membuat seseorang merasa tenang. Bunyi lonceng seperti meniup dinginnya malam di dini hari. Semburan asap dan suara gonggongan anjing pun muncul. Saat asap melayang ke udara seolah menghilangkan sisa kegelapan malam. Jika dilihat dari jauh, itu seperti gambar bergerak dan berisi domainnya sendiri. Wang Lin diam-diam berdiri di kejauhan dan mengamati desa di depan. Pohon asap dan goyangan aprikot bersifat dinamis dan hampir 100 rumah bersifat statistik. Hal-hal yang dinamis dan statistik saling kontras, seperti kehidupan yang santai dan sibuk. Kombinasi yang tidak disengaja ini membuat Wang Lin merasa familiar sekaligus asing pada saat yang bersamaan. Apa yang dia ingat bukanlah desa yang ada di hadapannya, melainkan masa kecilnya di planet Suzaku. Dalam penggalan lagu anak-anak terdengar dari kejauhan seiring ditemukannya bunyi bel berbunyi di pagi hari. Pohon aprikot mekar dengan bunga berwarna putih. Putrinya tidak akan diambil oleh keluarga Daois. Tahun lalu, Lang yang kedua mendaki gunung, dan setahun kemudian Lang yang pertama menjadi sekantong tulang. Tangisan putrinya menemani orang mati tetapi menjadikan peti mati sebagai keluarga. Pohon aprikot mekar dengan bunga putih dan anak-anak tidak boleh diambil oleh para penganut Taoisme. Kalau ditanya umurku, aku masih belum menemukan daoku. Anjing menggonggong, kucing mencakar, menakuti penganut Taoisme di rumah. Suara seorang anak yang lembut memasuki telinga Wang Lin bersamaan dengan suara bel berbunyi. Itu adalah seorang anak yang mengenakan pakaian ketat yang menunggangi seekor lembu yang berjalan menuju desa. Ada lingkaran besi di hidung sapi itu dengan 2 lonceng terpasang. Saat sapi berjalan, bel berbunyi tanpa henti. Ada beberapa anak sapi yang mengikuti lembu itu. Anak itu melihat Wang Lin tetapi tidak takut sambil terus menyanyikan lagu anak-anak dan perlahan-lahan mendekati Wang Lin. Anak itu menutupi kepalanya dan matanya yang besar berkedip sambil berkata, "Paman, kenapa kamu ada di sini? Apakah kamu tersesat?" Wang Lin tersenyum dan mengangguk. "Tempat apa ini?" Anak itu menunjuk ke depan dan berkata dengan suara lembutnya, "Ini adalah desa bunga aprikot." Saat dia berbicara, dia duduk di atas lembu itu dan berjalan ke desa. Hanya sajak anak-anak yang terus menggema. Wang Lin menghela nafas. Ketika lagu anak-anak masuk ke telinga, sedikit kesedihan muncul dalam dirinya. Dia berkemah, planet Dark Moon, sebuah desa di bawah gunung surga. Seharusnya ini dia. Panggilan samar-samar dari seorang teman desas-desus yang rindu rumah bergelombang di tahun-tahun Wang Lin. Tolong bawa buku kembali ke planet bulan gelap di sistem bintang aliansi. Ada sebuah gunung bernama Gunung Surga. Saya ingat ada sebuah desa di bawah gunung. Tolong bawa buku ke sana. Beberapa kilometer di Ot, terdapat kuburan. Sosok Wang Lin muncul di sana. Dia memandang komputer di hadapannya dan, setelah berpikir cukup lama, dia menggambarkan tas pegangannya. Botol giok putih muncul di tangan. Sambil memegang botol itu, Wang Lin menghela napas dan berkata, "Sun Tai. Dendam di depan kita sudah berakhir. Saya telah memenuhi janji yang saya buat kepada Anda untuk membawa pulang abu Anda." Saat dia berbicara, botol kecil itu otomatis terbang ke depan dan memasuki tanah di kejauhan. Kemudian sebuah cetakan kecil perlahan terbentuk. Dia menulis tangan dan mengukir dengan ukiran. Ada kilatan cahaya saat Wang Lin mengukir batu nisan dekoratif dengan beberapa kata kecil di atasnya. Makam Sun Tai. Bagi kami untuk memotret, 100 tahun, 1000 tahun berlalu dalam sekejap mata. Sebagian besar kerabatnya telah meninggal dunia, dan mereka yang tersisa merasa terasing. Begitu Anda melangkah di jalur pemikiran, Anda ditakdirkan untuk menjalani kehidupan yang penuh kesulitan. Ketika Anda sedang berjalan di jalur berpikir, ketika Anda menoleh, Anda tidak dapat melihat dari mana Anda datang, dan ketika Anda melihat ke arah jalan di depan, jalan tersebut diselimuti kabut. Wang Lin menghela nafas saat dia melihat makam Sun Tai, dan penyesalan memenuhi matanya. "Hari ini aku bisa mengirim abumu pulang meskipun kamu meninggal di negeri asing. Jika suatu hari aku mati, aku tidak tahu apakah akan ada orang yang mengirimku kembali ke planet Suzaku." Wang Lin diam-diam merenung sebelum pergi. Ini adalah karma. Langkah kaki Wang Lin tidak berhenti saat dia perlahan menghilang. Namun, sajak anak-anak itu tidak hilang, itu membuat jantungnya berdebar.
Pohon aprikot mekar dengan bunga putih. Kultivasi, terprogram, manusia ingin menjadi abadi dan memasuki dunia terprogram. Namun mereka tidak tahu berapa banyak kekhawatiran yang iri dengan kehidupan manusia yang hambar. Berapa banyak lagi yang meninggal di tempat asing seperti Suntai, abunya berhamburan tertiup angin, tidak dapat kembali ke rumah. Namun, banyak orang tua dan kerabat yang tidak dapat bertemu dengan anak-anak mereka bahkan pada saat mereka bernafas. Jika seseorang dapat memilih lagi, apakah mereka akan tetap mengambil langkah itu untuk menjadi seorang yang terampil? Sajak anak-anak dibentuk oleh kepahitan dari generasi ke generasi. Orang luar mungkin tidak dapat memahami apa yang dinyanyikan oleh anak tersebut, namun para orang yang hadir dapat merasakan kesedihan di hati mereka. Nama sajak anak-anak itu pasti. Jangan diolah. Sosok Wang Lin memudar dari keberadaannya saat ia bergabung dengan kata itu. Namun, lagu anak-anak dan kesedihan abadi itu tetap ada. Wang Lin melangkah melewati bintang-bintang. Ada rasa penyesalan yang kuat pada tubuhnya. Meski perjalanannya singkat, namun suasana hatinya tetap melekat. Daerah antara wilayah barat dan utara telah menjadi daerah penyangga bagi para penggarap Alhaven. Ada planet budidaya di dekat tempat perang berada. Planet budidaya ini tetap utuh, dan meskipun tidak banyak energi spiritual yang tersisa, Li Yunzi tidak peduli. Li Yunzi duduk di puncak gunung di planet ini. Di dekatnya ada seorang pemuda yang memiliki ekspresi muram. Meskipun dia juga duduk di sana, dia melihat pemandangan seolah sedang menunggu sesuatu. Jika Wang Lin ada di sini, dia akan mengenali pemuda itu sebagai Su Ting, yang hampir mati dalam pertempuran besar. Ada 13 bola darah di sekitar Li Yunzi, 13 bola darah ini adalah sisa Luo Fu. Tidak banyak yang bermitra dengan Alhaven di sini, hanya beberapa orang, dengan Li Yunzi sebagai pemimpinnya. Dia ada di sini justru karena 13 Luo Fu akan mencegah aliansi melancarkan serangan lagi. Perasaan ketuhanannya menyebar melalui 13 Luo Fu, yang memungkinkan perasaan keilahiannya menyebar lebih jauh dari biasanya. Akibatnya, tidak ada apapun di dalam area tersebut yang bisa lepas dari kesadaran ilahinya. Sosok Wang Lin muncul dari dalam riak. Dia datang ke planet budidaya ini untuk mencari Li Yunzi. Ini adalah hal kedua yang harus dia tangani. Kembali sebelum dia masuk, Wang Lin mendapat pesan perasaan ilahi yang dikirimkan kepadanya, dan orang yang mengirimkannya adalah Li Yunzi. Li Yunzi yang sedang duduk di puncak gunung perlahan membuka matanya. Saat dia membuka matanya, 13 bola darah bergetar dan 13 mata merah muncul di 13 bola darah tersebut. Semuanya menghadap ke satu arah, dan sebagai hasilnya, tekanan kuat terbentuk. Itu membentuk mantra yang bisa meruntuhkan bintang-bintang. Li Yunzi tersenyum tipis dan perlahan berkata, "Kamu datang." Dengan bertanya-tanya ini, dia secara alami dapat melihat bahwa Wang Lin telah mengalami beberapa perubahan, tetapi dia tidak menunjukkannya atau memahami Wang Lin. Lagi pula, dia lebih rendah dari Master Flame Spark dan karena itu tidak bisa melihatnya dengan jelas. Ada kilatan rasa dingin di mata Su Ting. Dia bersinar dingin dan tidak menyembunyikan niat membunuh saat dia menatap Wang Lin. Sosok Wang Lin muncul di bawah 13 mata merah. Ekspresinya netral, seolah-olah tekanan itu tidak mempengaruhi dirinya sama sekali, dan dia sama sekali mengabaikan Su Ting. Dia memandang Li Yunzi dan berkata, "Sumu menyapa senior Li Yunzi." Li Yunzi pengaturan tangan dan 13 mata merahnya menghilang dari bola darah, menyebabkan tekanannya hilang. Ekspresi Wang Lin tidak berubah sama sekali saat dia mendarat di puncak gunung dan berdiri di hadapan Su Ting. Su Ting berteriak, "Sumu, Anda, Bing." Wang Lin dengan dingin menatap Su Ting, tatapan ini seperti pedang tajam yang menembus mata Su Ting. Su Ting merasakan ledakan di pikirannya dan ekspresinya berubah drastis. Dia kaget dan seluruh tubuhnya terasa lemas. Kata-kata Wang Lin sepertinya mengandung semacam hukum yang menyebabkan aliran darah di tubuhnya terbalik dan asal-usul surganya hampir runtuh. Dor, 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 dor. Saat ini, semua suara selain detak jantungnya diisolasi dari pendengaran. Detak jantungnya semakin cepat dan keringat mengucur tanpa henti. Dari penampilannya, menghadapi Wang Lin terasa seperti sedang menghadapi orang yang lebih tua di keluarganya, dan dia tidak bisa menolak sama sekali. Apa yang membuatnya semakin merasa takut adalah aura kuat, yang beberapa kali lebih kuat dari kekuatan surga.
Saat tubuhnya bergetar, dia merasa seperti berada di bawah kaki raksasa. Jika raksasa ini meraung, itu akan membuat tubuh dan jiwa aslinya hancur total. Setelah batuk seteguk darah, Su Ting diliputi ketakutan. Dia mundur sambil menatap Wang Lin, tapi pikirannya kosong. Dia tidak mengerti mengapa ini terjadi. Mata Li Yunzi bersinar terang dan dia berseru, lalu mengarahkannya ke arah Wang Lin menjadi serius. Wang Lin tidak lagi memandang Su Ting tetapi memandang Li Yunzi dan dengan tenang berkata, "Saya bertanya-tanya mengapa senior memanggil junior ke sini." Suara Wang Lin tenang, tapi itu membuat Li Yunzi semakin serius. Dia tidak lagi memandang Wang Lin seperti junior biasa. Inilah efek yang diinginkan Wang Lin, dia ingin mengguncang gunung untuk memperingatkan harimau. Dengan kecerdasannya, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui alasan Li Yunzi mencarinya? Saat itu, dia tidak memiliki kualifikasi untuk mengajukan tuntutan, tetapi sekarang dia memilikinya. Semoga penganugerahan surga, lelaki tua ini mengizinkanmu melihat Battle Scroll keluarga Zan. Saya berjanji kepada Anda untuk mengizinkan Anda melihat gulungan kedua. Hari ini, saya memanggil Anda dan Su Ting untuk mengamatinya. Saat Li Yunzi berbicara, dia mengangkat tangan kirinya dan meraih kepuasan. Terdengar suara robekan dan kemudian muncul keretakan. Sinar cahaya hitam keluar dari celah itu. Ada gulungan hitam yang dikelilingi cahaya hitam. Ia terbang menuju tangan Li Yunzi dan melayang di sana. Ini adalah Battle Scroll kedua dari 3 Battle Scroll milik keluarga Zanku. Tangan kiri Li Yunzi melemparkannya ke depan, dan dia memandang Wang Lin dengan sedikit antisipasi. Tangan kanan Wang Lin meraih Zan Battle Scroll, tapi dia tidak membukanya. Sebaliknya, dia tersenyum pada Li Yunzi dan berkata, "Senior Li Yunzi, junior tidak bisa melihat Battle Scroll kedua ini tanpa bayaran." Saat Li Yunzi memandang Wang Lin, XP. Namun, dia mengingat auman Wang Lin, dan sesaat kemudian, dia tertawa. "Sumu, kamu punya nyali. Apa yang kamu inginkan?" Berbicara, Wang Lin menunjuk ke 13 Lo Fu dan dengan tenang berkata, "Junior menginginkan Lo Fu karena melihat gulungan kedua." Li Yunzi diam-diam merenung sambil mengungkapkan senyuman yang bukan senyuman dan berkata, "Apakah ini harta karun yang bisa kamu miliki?" Wang Lin tersenyum tipis tetapi tidak menjawab pertanyaan itu. Sebaliknya, dia berkata, "Junior punya janji dengan kakak laki-laki saya. Dalam beberapa hari, dia akan datang mencariku untuk pergi ke suatu tempat bersamanya." Li Yunzi dengan penuh arti memandang Wang Lin sambil tertawa dan berkata, "Aku akan memberi hadiah." Dengan itu, tangan mencapai pemahaman ke arah kekosongan dan salah satu bola darah turun. Itu dengan cepat mengembun menjadi bola seukuran kepalan tangan dan melayang menuju Wang Lin. Wang Lin dengan hati-hati mengambilnya dan memasukkannya ke dalam tasnya setelah memeriksanya. Li Yunzi berkata, "Sekarang kamu bisa melihatnya. Karena wakil guntur surgawi Su Ting akan melihatnya bersama saya untuk mendapatkan keberuntungan, maka Su Ting harus melihatnya terlebih dahulu. Lagi pula, dialah orang pertama yang melihatnya terakhir kali." Wang Lin melemparkan gulungan itu ke arah Su Ting. Pikiran Su Ting yang gemetar belum pulih, tetapi tanpa sadar dia menangkapnya. Dia membuka gulungan itu dan kemudian suara gemuruh tiba-tiba datang darinya. Niat bertarung yang kuat muncul dari kekalahan dan menyerang Su Ting. Tubuh Su Ting gemetar saat dia merasakan angin kencang bertiup. Seolah-olah seekor binatang purba tersegel di dalam dan sekarang setelah segel itu dilepaskan, binatang buas itu melepaskan aura mengerikannya. Kemarahan yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun keluar sekaligus. Seolah-olah akan memperdalamnya. Ekspresi Li Yunzi menunjukkan sedikit ketegangan. Jarang sekali dia menunjukkan ketegangan seperti ini dengan memutar dan usianya. Dia dengan jelas mengetahui berapa banyak talenta di keluarganya selama bertahun-tahun yang dapat melihat gulungan pertama tetapi tidak mampu menahan niat pertarungan yang tak terbayangkan di dalam gulungan kedua bahkan sebelum gulungan itu terbuka sepenuhnya. Akibat yang tidak terlalu serius adalah mereka terluka parah dan cacat, akibat yang lebih serius, jiwa asal mereka akan binasa. Li Yunzi tahu bahwa apa yang mereka lihat dan rasakan berada di luar batas pikiran. Hanya sedikit orang yang mampu membuka gulungan kedua. Meski begitu, mereka hanya mampu membukanya sedikit saja. Adapun mereka yang benar-benar bisa membuka gulungan kedua dari generasi ke generasi yang tak terhitung jumlahnya, hanya ada 3 orang, termasuk dirinya sendiri.
Hanya yang ketiganya yang bisa membuka gulungan kedua sepenuhnya. Wajah Su Ting pucat pasi, tubuhnya gemetar, dan banyak keringat mengucur. Matanya memahami saat dia membuka gulungan yang sedikit terbuka. Dia merasakan aura ganas keluar dari lubang kecil di gulungan itu, dan aura itu ingin menyalakannya. Hal ini membuatnya terasa sangat tidak nyaman, seolah ada sesuatu yang menekan dada. Dia ingin mengeluarkan suara gemuruh untuk melepaskannya, tapi dia tidak bisa mengeluarkan suara. Raungan yang datang dari zaman kuno menggema di telinga. Kemudian angin kencang membubarkan, menyebabkan pakaian dan rambut berkibar. Dia kesurupan dan mendapat ilusi bahwa dia adalah perahu kesepian yang berjuang di tengah ombak yang bergejolak. Namun, Su Ting adalah junior berbakat dari keluarga Su di planet Donglin. Dia telah memasuki kolam surgawi, tempat wilayah kekuasaannya melebur, tetapi dia memperoleh asal-usul surgawinya. Jika dia berada di dunia pelaut kuno, dia akan menjadi seorang surgawi sejati. Saat ini, dia menarik napas dalam-dalam dan matanya bersinar terang. Di bawah situasi putus asa ini, dia menekan rasa takut di hatinya saat dia membuka gulungan itu, dan tangan yang gemetar perlahan membukanya. Adegan ini membuat mata Li Yunzi berbinar dan menunjukkan sedikit kekaguman. Dia berpikir, Su Ting adalah salah satu dari sedikit pemahaman yang dapat memahami gulungan pertama dalam waktu 4 detik. Biasanya, ketika berkumpul seperti dia membuka gulungan kedua, mereka hanya dapat membukanya 40%, saya hanya tidak tahu seberapa besar dia bisa membukanya. Ekspresi Wang Lin masih netral saat dia dengan dingin menatap Su Ting. Tangan Su Ting sangat gemetar. Setiap kali dia membuka gulungan itu sedikit lagi, aura ganasnya menjadi semakin kuat. Dia merasa seolah-olah sedang memegang binatang purba di tangannya dan akan membuka segelnya agar binatang itu bisa berkembang biak. Waktu perlahan berlalu saat gulungan itu semakin terbuka di tangan Su Ting yang gemetar. Pakaiannya basah oleh keringat dan wajahnya pucat. Su Ting telah membuka gulungan pertempuran sekitar 40%, dan niat pertempuran yang datang dari gulungan itu sudah sangat kuat. Badai muncul dan menyapu, menyebabkan serangkaian suara gemuruh. Semburan cahaya hitam datang dari gulungan itu dan memutar Su Ting. Pikiran Su Ting bergetar, tetapi ada kekuatan pantang menyerah di dalam hatinya. Dia mengatupkan giginya saat semua energi asal-usulnya melonjak dan dia tanpa ampun membuka gulungan itu. Terdengar bunyi gedebuk saat dia membuka gulungannya 70%. Li Yunzi tiba-tiba berdiri dan terkejut yang tak terbayangkan memenuhi matanya. Tepat pada saat pertarungan terbuka 70%, auman binatang datang dari dalam. Kabut hitam dalam jumlah besar keluar dan berubah menjadi binatang raksasa yang berusaha meningkatkan Su Ting. Tunggu sebentar, ada antisipasi di mata Li Yunzi. Tubuh Su Ting gemetar. Saat binatang buas itu menyerangnya, dia batuk darah dan tubuhnya terlempar ke belakang. Terdengar suara letupan dan sejumlah besar darah keluar dari tubuhnya. Sambil tersenyum sedih, dia mendarat lebih dari 100 kaki jauhnya dengan bunyi gedebuk. Seperti gulungan pertempuran, segera menutup dan melayang di udara. Seolah-olah kejadian tadi tidak terjadi. Li Yunzi menghela nafas. Su Ting ini mampu membuka gulungan itu 70%. Meskipun dia tidak mampu melawan binatang buas di dalam gulungan pertempuran, dia sudah menjadi individu yang sangat luar biasa di antara orang-orang yang telah mencoba membuka gulungan pertempuran selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia membayangkan tangan dan gulungan itu terbang menuju Wang Lin. Li Yunzi dengan murung berkata, "Sumu, giliranmu." Ekspresi Wang Lin netral saat dia mengambil gulungan pertempuran dan menatap Li Yunzi. Dia tidak ada hubungannya dengan Li Yunzi, jadi Li Yunzi pasti punya motif lain karena ingin dia mengamati gulungan kedua. Sekarang dia melihat keadaan Su Ting yang tertahan, dia bahkan lebih yakin. Yang paling penting, Wang Lin dengan jelas melihat bahwa potongan sumber asal yang diperoleh Su Ting dari gulungan pertama diambil oleh binatang itu ketika pemasakannya. Gulir pertempuran ini menarik. Wang Lin mengungkapkan senyuman saat dia mengambil gulungan pertempuran dan tiba-tiba membukanya. Gulungan pertempuran tiba-tiba dibuka oleh Wang Lin. Aura kuno yang ganas itu melonjak ke arah Wang Lin seolah ingin melahapnya. Li Yunzi menatap Wang Lin. Sebenarnya meskipun Li Yunzi awalnya menghargai Wang Lin, ekspektasinya tidak tinggi. Wang Lin bukanlah anggota non-keluarga pertama yang diizinkannya melihat gulungan pertempuran. Namun, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya,
paling banyak mereka hanya berhasil mendapatkan mayoritas, tidak ada yang bisa membukanya sepenuhnya. Namun, pemandangan yang terjadi di hadapannya menyebabkan kesan Li Yunzi terhadap Wang Lin berubah drastis. Wang Lin mampu menetapkan syarat dan memberi King Sui untuk menekannya. Semua ini terdengar sederhana, tetapi berapa banyak orang di dunia digital yang dapat menangkap peluang ini dengan begitu sempurna. Terlebih lagi, berapa banyak orang di dunia yang berani melakukan hal seperti itu di hadapannya. Dibandingkan dengan syuting, dia mengharapkan lebih banyak dari penampilan Wang Lin. Aura kuno yang ganas yang mengelilinginya tidak menyebabkan ekspresi Wang Lin berubah sama sekali. Dalam penampilannya, ini tidak unonya. Itu seperti seekor binatang kecil yang muncul di hadapannya. Tidak peduli seberapa kerasnya dia mengaum, dia tetap lemah. Wang Lin dengan tenang membuka gulungan itu. Saat dia membukanya, aura ganas menjadi lebih kuat dan berubah menjadi hembusan angin yang menyapu Wang Lin. Namun hembusan angin ini tidak mampu menggerakkan Wang Lin sama sekali. Murid mata Li Yunzi menyusut dan bersinar terang saat dia menatap Wang Lin. Pada saat ini, sebagian besar usul leluhur syuting telah runtuh. Dia memandang Wang Lin dengan kebencian yang tak ada habisnya dan emosi yang kompleks. Tindakan Wang Lin tidak cepat. Setelah membuka gulungan itu 30%, dia memutarnya dingin. Tidak ingin membuang waktu lagi, dia tiba-tiba membuka gulungannya 70%. Saat ini, binatang yang melahap syuting terbentuk dengan raungan menggelegar dan berusaha melahap Wang Lin. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia menatap binatang yang berlari ke arahnya dan berteriak, "Binatang terkutuk, kamu berani." Raungan ini seperti guntur yang membelah langit dan bergemuruh melintasi planet budidaya. Bahkan puncak gunung tempat Wang Lin berdiri bergemuruh dan menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Retakan muncul di bumi di perdamaian, membentuk celah besar. Jika dia bertemu dengan seorang yang memiliki pemikiran yang kuat, Wang Lin mungkin tidak cukup kuat untuk menghadapinya, tetapi roh binatang purba ini tidak cukup untuk menggoyahkan pikiran Wang Lin. Saat ini, Wang Lin adalah dewa kuno. Selain itu, dia bukanlah dewa kuno biasa melainkan dewa kuno kerajaan bintang 5. Binatang buas itu mengaum dan kemudian merintih, lalu tubuhnya yang menyerang Wang Lin berhenti. Ketakutan memenuhi mata binatang itu. Ia ketakutan dengan kata-kata yang diucapkan Wang Lin sebelum gulungan itu. Pada saat itu, ia merasakan aura yang membuatnya gemetar di hadapan bayangan ini. Saya ingat dengan jelas bahwa aura ini adalah sesuatu yang tidak berani diprovokasi. Pemandangan luar biasa ini membuat mata Li Yunzi melebar. Bahkan dengan membayangkan Li Yunzi, dia terkejut, tetapi hatinya segera dipenuhi dengan ekstasi. Sumu ini mampu membuat roh binatang mundur ketakutan. Satu-satunya orang di keluarga Zhan saya yang bisa melakukan ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya adalah leluhurnya, Zhan Xingye. Li Yunzi mengabaikan semuanya dan menatap Wang Lin. Syuting berkemah, tetapi kepuasan di matanya sangat kuat. Wang Lin membuka gulungan itu tanpa ragu-ragu setelah dia mengeluarkan suara gemuruh itu. Ada karakter pertempuran yang sangat flamboyan di gulungan itu yang tampak seperti akan terbang keluar dari dalam. Itu menakjubkan. Aura kuno berasal dari kata pertempuran, dan pada saat itu, ada bayangan pertempuran Dao di setiap matanya. Pada saat ini, pemandangan Wang Lin kabur dan dia tenggelam ke dalam wilayah aneh ini. Itu masih merupakan ruang tak berujung dengan lelaki tua berpakaian putih itu. Namun, kali ini lelaki tua itu sedang duduk, dan tangan skema terus menggambar kata pertempuran di mengecewakan. Orang tua ini mencapai alam void dan memahami batas dunia. Saya tidak meninggalkan keturunan, dan seluruh budidaya saya ditarik ke dalam kata pertempuran. Pada saat ini, sebelum saya mencoba untuk mendobrak ujung dunia, saya meninggalkan 6 battle scroll ini jika saya gagal dan kehilangan nyawa saya. Jika seseorang di masa depan mendapatkan keenamnya, maka mereka akan menjadi pewaris orang tua ini. Saat lelaki tua itu menerimanya, tangan kanannya tiba-tiba berhenti. Ada ribuan kata pertempuran dengan berbagai ukuran di sekelilingnya. Orang tua itu menunjuk dengan jari ini dan kemudian semua kata yang diisi dengan niat menyatu menjadi satu kata di hadapan orang tua itu dalam sekejap mata. Pertarungan. Suara lelaki tua itu tenang, tetapi saat dia mengucapkan kata itu, kata pertempuran bergetar, berubah menjadi seberkas cahaya hitam, dan menghilang ke dalam tidur.
Tubuh Wang Lin gemetar saat bayangan pertempuran Dao menghilang dari matanya dan dia terbangun. Li Yunzi segera berjalan. Matanya dipenuhi kegembiraan saat dia berkata dengan nada mendesak, "Apakah kamu melihatnya?" Wang Lin diam-diam merenung sedikit dan mengangguk. Saat dia berbicara, Li Yunzi menunjuk lengan bajunya. Tubuh Su Tiang yang jaraknya lebih dari 100 kaki tersapu oleh hembusan angin kencang dan terlempar sejauh beberapa kilometer. Li Yunzi mendorong kegembiraan di hatinya dan berkata, "Sekarang ceritakan padaku apa yang kamu lihat." Wang Lin perlahan berkata, "Warisan. Warisan, itu memang warisan. Hilangnya nenek moyang pasti ada hukumnya dengan warisan ini." Ekspresi Li Yunzi berubah. Dia secara alami memiliki metode untuk mengetahui apakah Wang Lin mengatakan yang sebenarnya, tapi semua ini tidak ada gunanya sekarang. Mampu mengucapkan kata, warisan, sudah cukup sebagai bukti. Ketika leluhur Zhan Xingye melihat gulungan pertempuran kedua, dia mengatakan hal serupa. Saat itu, leluhur Zhan Xingye, setelah bertahun-tahun memahaminya, akhirnya membuka gulungan pertempuran ketiga. Namun, setelah mengamati gulungan ketiga, ekspresi sangat aneh. Dia melakukan budidaya pintu tertutup dengan gulungan ketiga selama 1000 tahun dan tidak pernah keluar selama waktu itu. Suatu hari, setelah 1000 tahun, klan tersebut hanya menemukan gulungan ketiga dan sebuah batu giok di tempat dia melakukan budidaya pintu tertutup, tetapi tidak ada jejak leluhur. Jika bukan karena leluhur yang menghilang, bahkan kuil surgawi guntur pun tidak akan berani memanggil keluarga Zhan saya. Bahkan keluarga budidaya kuno tidak akan berani melakukannya. Ketika leluhur ada di sana, kehormatan keluarga Zhan saya tetap kuat. Namun, semua ini berubah setelah leluhur menghilang. Generasi keturunan memiliki harapan untuk menemukan leluhur. Leluhur belum mati, jika tidak, tanda hidupnya akan rusak. Ratusan pikiran terlintas di benak Li Yunzi. Ada 3 orang di keluarga Zhan yang bisa membuka gulungan kedua, tapi tidak ada yang bisa membuka gulungan ketiga. Ini adalah sesuatu yang belum pernah diceritakan kepada siapapun. Bahkan junior di keluarga pun tidak mengetahui hal ini. Mereka semua mengira Li Yunzi dan para tetua keluarga dapat melihat gulungan ketiga. Bahkan Zhan Kongli pun memikirkan hal yang sama. Li Yunzi tersenyum kecut. Dia sadar bahwa meskipun ada 3 orang dalam keluarga yang bisa membuka gulungan kedua, mereka hanya bisa memahaminya. Tak satu pun dari mereka yang bisa sepenuhnya membenamkan diri di dalamnya seperti yang bisa dilakukan Sumu. Ini tidak ada ringkasan dengan kualifikasi dan bahkan tidak ada ringkasan dengan bakat. Sebenarnya, Li Yunzi tidak dapat memahaminya. Li Yunzi berpikir dalam diam untuk waktu yang lama sebelum melihat ke arah Wang Lin dan perlahan berkata, "Sumu, berapa harga yang harus saya bayar agar Anda dapat melihat gulungan ketiga?" Berbicara, kenyataannya, dia masih punya agenda pribadi. Selain mencari leluhur, ada pesan yang tertinggal di batu giok peninggalan leluhur. Jika ada orang di keluarga Zhan saya yang bisa mendapatkan warisan, mereka akan bisa mencapai puncaknya. Wang Lin berpikir. Setelah sekian lama, dia menenangkan kepalanya. Dengan tingkat keparahan saya saat ini, saya seharusnya tidak dapat membuka gulungan ketiga. Ketika dia menyaksikan gulungan pertempuran kedua itu, sumber energi asal memasuki mata ketiganya. Ini tidak mencakup tingkat kerusakan, jadi Anda harus mencobanya. Saya, Li Yunzi, akan berusaha memenuhi permintaan apapun yang Anda miliki. Tangan kanan Li Yunzi menyentuh titik di antara penanda dan sebuah gulungan segera terbang keluar dari sana. Gulungan ini adalah pertempuran ketiga. Li Yunzi menarik napas dalam-dalam saat dia mengambil Battle Scroll ketiga dan menyerahkannya kepada Wang Lin. Wang Lin menangkapnya. Saat dia meraihnya, dia merasakan aura yang membuat pikirannya bergetar. Aura ini jauh lebih kuat dari gulungan kedua. Saya benar-benar tidak bisa membuka gulungan ini. Mata Wang Lin berkedut dan dia merasakan bahaya yang mengejutkan dari gulungan itu. Dia punya perasaan jika dia membuka gulungan itu, meskipun itu hanya sebagian, itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tahan. Ia tidak ingin bunuh diri, saya tidak akan membukanya. Jika saya membukanya, tidak ada kemungkinan saya selamat. Wang Lin memandang Li Yunzi dan mengirimkan gulungan ketiga kembali. Ekspresi Li Yunzi tenggelam. Namun, senior Li Yunzi bisa santai. Junior juga ingin melihat apa yang ada di dalam Battle Scroll ketiga. Jika suatu hari nanti, saya cukup kuat,
saya akan datang dan mencari senior untuk melihat gulungan itu. Jika saya membukanya sedikit dan mati terhadap auranya, maka senior harus mencari orang lain. Wang Lin mundur beberapa langkah dan berbicara dengan tenang. Dia tahu Li Yunzi tidak akan menyerangnya. Tentu saja, bahkan jika pihak lain benar-benar tidak bermoral dan menyerang, Wang Lin sudah bersiap sebelumnya. Meskipun dia tidak akan memenangkan pertarungan, dia masih bisa melarikan diri dan bertahan sampai King Sui tiba. Saat Li Yunzi menatap Wang Lin, ratusan pikiran terlintas di benaknya. Dia secara alami mengetahui bahaya dari gulungan ketiga. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya, semua orang yang mencoba membuka gulungan ketiga semuanya langsung binasa. Bahkan dia masih belum berani membuka gulungan ketiga. Selain itu, Sumu ini telah mencapai prestasi besar bagi Alhaven. Jika dia benar-benar memanggil Sumu ini atau jika Sumu benar-benar mati karena melihat gulungan ketiga, maka Master Flamespark mungkin akan ikut campur. Meski begitu, Li Yunzi tidak terlalu peduli. Dia tahu bahwa Master Flamespark tidak akan melawannya selama perang ini hanya demi seorang junior. Namun, yang membuatnya peduli adalah King Sui. Dari sudut pandangnya, King Sui adalah orang gila. Kemungkinan besar dia akan melanjutkan masalah tentang Sumu dengan amarah. King Sui bersiap melawan Dewa Darah demi Sumu. Dia bersedia membunuh anggota kuil surgawi guntur demi penganugerahan surgawi. Jika saya memaksa Sumu ini untuk tetap tinggal, maka saya akan mengundang masalah. Ekspresi Li Yunzi muram. Dia juga ragu-ragu karena dia merasa Sumu tidak mudah dipenjara seperti yang dia duga. Selama bertahun-tahun, satu-satunya orang yang saya temui yang dapat melihat domain di dalam gulungan itu adalah Sumu. Jika dia mati, maka saya tidak tahu kapan saya bisa menemukan yang lain. Lebih baik menjalin hubungan baik dengannya. Saat Li Yunzi merenung, dia tertawa dan kagum memenuhi matanya. Dia mengangguk dan berkata, "Bagus, tidak gegabah sama sekali. Anda layak menjadi guntur surgawi seluruh langit saya. Sumu, meskipun keluarga Zan saya tidak memiliki mantra seperti keluarga Siang untuk membantu Anda menghidupkan kembali fragmen jiwa Anda, kami memiliki mantra yang membantu memperkuat jiwa. Di masa depan, ketika Anda datang mencari lelaki tua ini untuk melihat gulungan ketiga, saya tidak akan membiarkan Anda mengambil kerugian. Aku akan mempelajarimu mantra ini. Saya juga berjanji untuk membantu Anda dalam satu hal dengan seluruh kekuatan keluarga Zan selama itu adalah sesuatu yang dapat dicapai oleh keluarga Zan saya." Li Yunzi telah membuat janji besar. Wajah Wang Lin menunjukkan rasa terima kasih dan dia dengan hormat berkata, "Terima kasih, senior. Senior dapat yakin tentang masalah ini." Li Yunzi tersenyum sambil mengangguk dan berkata, "Lupakan. Karena kamu punya janji dengan King Sui, kamu harus pergi." Wang Lin memegang tangannya dan pergi. Setelah mundur beberapa langkah, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di kejauhan. Saat Wang Lin pergi, ekspresi Li Yunzi menjadi suram dan dia duduk. "Tuan Flamespark tidak akan berselisih denganku mengenai masalah sepele seperti itu, tapi ada King Sui. Namun, King Sui tidak akan hidup lama. Setelah itu King Sui sudah mati, aku ingin melihat bagaimana kamu akan melarikan diri dariku, Sumu." Setelah Wang Lin meninggalkan planet budidaya ini, ekspresinya menjadi suram. Ketika Li Yunzi bertanya, dia harus datang, kalau tidak dia akan mengganggu perasaan Li Yunzi. Jika dia ingin menggunakan kekuatan Alhaven untuk menghindari krisis di masa depan, dia harus mengakui panggilan Li Yunzi. Apalagi keduanya masih menjaga hubungan, jadi dia tidak punya alasan untuk tidak datang. Karena dia tidak punya pilihan selain pergi, maka dengan kelicikan Wang Lin, tidak mungkin dia tidak membuat persiapan apapun. Bahkan jika King Sui tidak menyebutkan masalah muncul dalam 10 hari, dia masih akan meminta bantuan King Sui. Terlebih lagi, ketika Wang Lin menganalisis masalah, datang membahas Li Yunzi bukannya tanpa manfaat. Bukti membuktikan analisanya benar. Dia tidak hanya memperoleh lebih banyak sumber energi asal dan mempelajari asal mula Battle Scroll, dia juga memperoleh bola darah Luofu. Jika dia tidak datang menemui Li Yunzi, masalah di masa depan akan lebih parah dari sekarang. Bagaimanapun, Li Yunzi adalah salah satu monster tua di seluruh langit. Saat dia terbang, Wang Lin mengingat semua yang telah terjadi, dan ekspresinya perlahan menjadi tenang. Dia mencibir saat dia menghilang di antara bintang-bintang. Setelah menemukan batu besar melayang di angkasa, Wang Lin duduk,
menunggu King Sui. Beberapa hari kemudian, riak muncul di hadapan Wang Lin, dan King Sui keluar. Saat dia muncul, dia mengeluarkan aroma darah yang kuat. Di belakang King Sui ada kepala dengan wajah penuh keputusasaan. Setidaknya ada 100 orang melayang di belakangnya. Wang Lin membuka matanya dan tersenyum masam. Tingkat budidaya King Sui bahkan lebih tinggi dari 10 hari yang lalu. Jelas sekali dia telah mengadakan banyak diskusi. Orang-orang ini semua adalah penggarap alam pembantaian yang pandai bersembunyi. Jika kita ingin memasuki alam pembantaian, kita membutuhkan kepala ini. Saat King Sui berbicara, dia membayangkan tangannya. Kepala di belakangnya terbang dan membentuk lingkaran. Panduan neter mantra surgawi. Segel tangan King Sui terbentuk. Energi asal celestialnya melonjak dan dia menunjuk dengan jari. Salah satu kepala meledak menjadi kabut berdarah dengan keras. Kemudian ini berlanjut, dan segera, 100 kepala itu roboh. Kabut darah tebal mengelilingi area tersebut. King Sui menyamakan tangan dan kabut darah mulai berputar semakin cepat. Tangisan sedih jiwa para penggarap datang dari dalam pusaran ini dan menggema di dalam pikiran Wang Lin. Panduan bawah. Saat suara dingin King Sui keluar, tangisan sedih dari pusaran menjadi lebih intens. Mereka berkumpul di tengah pusaran, membentuk benda seperti lubang hitam. Memadatkan semua kenangan yang terkait dengan alam pembantaian dari semua fragmen jiwa ke dalam satu tempat. Ini membentuk jalur terpandu menuju alam pembantaian menggunakan ingatan lebih dari 100 penerimaan. Ini adalah panduan neter mantra surgawi. Lubang hitam yang dibentuk oleh lebih dari 100 pembudidaya berputar seperti orang gila. Dalam sekejap, itu sepertinya memecahkan letusan, dan dunia merah tua muncul di dalam lubang. Ada bangunan-bangunan besar yang sepertinya menusuk ke dalam seperti pedang di sini, dan niat membunuh yang kuat menutupi segalanya. Di tengahnya berdiri sebuah menara yang tingginya setidaknya 10.000 kaki. Rantai hitam digantung di menara dan menghubungkannya dengan bangunan di sekitarnya. Ini adalah alam pembantaian. Mantra ini sangat praktis, jadi aku sangat menyukainya. Niat membunuh memenuhi mata King Sui saat dia mengeluarkan batu giok untuk merekam mantranya dan melemparkannya ke Wang Lin. Lalu dia melangkah ke pusaran air tanpa ragu-ragu. Wang Lin menangkap batu giok itu dan tersenyum masam. Dia takut King Sui mungkin menyukai mantra itu karena memungkinkannya dengan mudah dan nyaman membantai markas musuh. Wang Lin juga pindah dan memasuki pusaran tepat setelah King Sui. Sebuah pusaran besar tiba-tiba muncul di alam pembantaian, menarik perhatian semua pembudidaya. Sesaat kemudian, suara dingin menyebar. Aku adalah penguasa langit King Sui. Hari ini aku di sini untuk mengambil sesuatu milikku, dan kemudian aku akan menghancurkan dunia ini. Saat suara ini muncul, itu berubah menjadi badai niat membunuh yang melanda seluruh alam pembantaian. Bang, 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 bang. Dalam sekejap, bangunan berbentuk pedang yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Apa sebenarnya yang diambil oleh Ari kakak senior King Sui hingga membuatnya sangat marah setelah dia mengetahui ingatan yang terhormat? Xuan Bao. Wang Lin melangkah keluar dari pusaran dan dengan dingin menatap alam pembantaian. Bersambung.